Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya sahabat Kata Data? Selamat pagi semuanya. Esensi dari aktivitas ekonomi adalah pasar. Sekarang pasarnya nggak boleh eksis gitu, kecuali yang virtual seperti ini. Tadi Pak Agus menyampaikan bahwa memang harus ada beberapa hal sudah dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat. Pertanyaan berikutnya ke Pak Ganjar, Pak. COVID ini tidak bisa dilihat sebagai epidemiologi kesehatan saja, tapi juga masalah di bidang ekonomi. Rata-rata 25% rumah tangga di Indonesia yang memiliki sanitasi yang baik. Ingat, kalau bicara Dan jangan lupa kalau bicara pakai data. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tentunya tetap produktif serta konsisten menerapkan protokol kesehatan. Senang sekali saya Irma Asgariani akan menemani Anda dalam Kata Data Forum Virtual Series yang merupakan webinar kolaborasi Kata Data dan Telkom University. Tema pembahasan kita kali ini adalah Data Driven Research Using Data Box Integrated Data Source for Economic, Business, and Social Research. Untuk mengawali acara pagi ini, saya mengundang kita semua untuk mengambil sikap sempurna di tempat masing-masing untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, terima kasih para pemirsa. Untuk itu kita mulai hari ini dengan saya akan memperkenalkan para speaker yang akan menjadi pembicara di webinar hari ini. Sudah bersama kami Dr. Ratri Wahyuning Tias STMM QRMP, Dekan FEB Telkom University. Halo Ibu, apa kabar? Halo Ibu Irma, alhamdulillah baik. Baik, selanjutnya setelah bersama kami Bapak Mulya Amri PhD, expert panel Kata Data Insight Center atau KIC. Halo Mas Mulya, apa kabar? Selamat pagi Mbak Irma, selamat pagi Bu Dekan. Tentunya kita juga tentunya kita juga hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Andri Alamsyah, SSI MSc. Halo Bapak Andri, apa kabar? Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Makasih, baik, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya boleh minta kembali untuk sikap sempurna karena kita akan menyanyikan bersama-sama Mars Telkom University. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih. Untuk memulai acara hari ini, langsung saja saya persilahkan pertama-tama kepada Dr. Ratri Wahyuning Tias STMM QRMP, Dekan FEB Telkom University untuk menyampaikan opening remarks. Silakan Ibu Ratri. Terima kasih Ibu Irma untuk waktunya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Mulya Amri sebagai panel expert Kata Data Insight Center ya. Kemudian juga yang nanti tentunya jadi narasumber untuk kita semua para peserta yang ada di sini. Dan juga selamat pagi juga kepada Pak Andri Alamsyah yang akan menjadi moderator kita. Beliau ini salah satu selebriti di FEB, Pak Mulya, jadi banyak kegiatan yang di-arrange beliau, dan nanti akan mencoba memoderatori kegiatan webinar pada pagi hari ini. Kemudian juga selamat pagi juga untuk tim dari Kata Data yang sudah berkenan untuk berkolaborasi nih tentunya dengan Telkom University terkait dengan Databox ya, terkait dengan data-data untuk penelitian yang bisa dimanfaatkan untuk rekan-rekan dosen maupun pihak eksternal lainnya. Dan juga rekan-rekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Bapak dan Ibu seluruh peserta
dari eksternal yang sudah bergabung maupun dari internal Telkom University yang bergabung untuk mengikuti webinar pada hari ini. Senang sekali pagi yang cerah Bapak dan Ibu setelah semalaman diguyur hujan gitu ya, menyambut webinar ini. Situasinya cukup menyenangkan gitu ya. Semoga ini menjadi bentuk tanda gitu ya bahwa webinar ini akan berjalan dengan sangat menarik. Tentunya kalau kita tahu bahwa Kata Data ini adalah memang perusahaan terkait dengan dalam lingkup media, data, dan juga riset online ya Pak, yang memang fokusnya adalah terkait dengan bidang ekonomi dan bisnis. Ini sangat pas sekali nih dengan fakultas kami dan beberapa fakultas di Telkom University dan tentunya di universitas lain juga. Karena memang di sini bahwa kami sebagai dosen ini punya kewajiban terkait dengan tridharma, salah satunya penelitian, dan tentunya penelitian yang diharapkan tentunya penelitian yang memiliki kualitas yang baik, yang tentunya harus didukung dengan data-data yang cukup bagus gitu ya, update, dan memang dibutuhkan dengan kondisi saat ini. Dan kita percaya bahwa Kata Data dengan pengalamannya, apalagi Kata Data sudah terdaftar di Kominfo, tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya untuk bisa menyajikan dan memberikan data-data yang memang cukup akurat yang bisa kami manfaatkan untuk melakukan satu penelitian dan tentunya untuk menemukan dan menghasilkan satu inovasi yang tentunya bermanfaat untuk bangsa negara kita tercinta Indonesia ini. Banyak, kalau tadi sempat di awal sempat ngobrol dengan Pak Mulya, banyak hal menarik sebetulnya yang ingin digali, cuman waktunya terbatas, tadi kita harus segera mulai webinar. Kita pikir bahwa proses atau isi dari apa yang nanti akan disampaikan Pak Mulya akan sangat menarik dan pasti akan banyak pertanyaan kalau memang nanti dibuka sesi tanya jawab Bapak, untuk bisa menggali lebih dalam terkait dengan hal-hal yang menjadi concern dari rekan-rekan dan Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Bismillah, semoga semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada masalah apapun, dan tentunya yang diharapkan bahwa kegiatan webinar ini bisa memberikan manfaat cukup luas ya untuk tentunya pada akhirnya adalah untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Itu saja Pak Mulya, Pak Andri, Bapak Ibu semuanya, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ratri Wahyuningtyas, Dekan FEB Telkom University atas pembukanya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi diskusi bersama Bapak Mulya Amri PhD, expert panel Kata Data Insight Center atau KIC, yang akan dimoderasi oleh Mas Andri Alamsyah. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Mbak Irma. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara webinar using data driven research using data box integrated data source for economic business and social research. Tadi Bu Dekan sudah banyak mengemukakan harapan dari dari dosen-dosen di FEB ya. Jadi mungkin nanti akan ditambahkan bahwa di setelah acara ini kita akan mengadakan tanya jawab ya. Oh ya, acara ini tentunya tadi sudah disebutkan bahwa terselenggara atas kerjasama FEB, Telkom University, dan juga Kata Data. Untuk itu saya ucapkan terima kasih buat Kata Data sudah bersedia sharing di tempat kami, karena saya sebagai bagian dari FEB merasakan sendiri bagaimana sulitnya memperoleh data untuk mendukung riset yang berkualitas. Ya. Sedikit prolog ya Pak Mulya ya, jadi mungkin buat rekan-rekan di FEB dan juga di Telkom University dan juga rekan-rekan di luar ya yang bergabung di webinar ini, saat ini kita mengalami disrupsi yang cukup luar biasa ya di kemasyarakatan dan juga di bidang ekonomi and bisnis ya. Ini ditandai dengan kita tahu sekarang ada istilah industri 5.0, 4.0, society 5.0, itu semua menunjukkan bahwa terjadi pergeseran nilai ya akibat teknologi yang ada ya. Kita bisa lihat di sekitar kita
bahwa disrupsi ini membuat segala keputusan itu menjadi lebih smart, lebih efektif, efisien, dan lain sebagainya ya. Apalagi sekarang kita di masa COVID ini, kita dituntut ya untuk misalkan rekan-rekan anak-anak muda atau lulusan dari mahasiswa untuk selalu berjiwa entrepreneur ya. Kita mencari nilai-nilai baru, membuat bisnis dan lain sebagainya ya. Dan belum lagi dari sisi pemerintah juga kita punya impian ya, Pak Mulya ya. 2045 Indonesia emas. Jadi kita dituntut untuk menjadi negara unggul di 2045. Itu kurang dari 24 berapa tahun lagi ya? 25 tahun lagi, 24 tahun lagi. Itu sangat cepat ya saat ini. Sementara di dunia sendiri yang menjadi king of the industry atau bisnis itulah data. Orang kita sebut sekarang kita lebih sering dengar data is the new oil. Karena in reality itu terjadi kompetisi luar biasa untuk memperoleh data dan membuat ekosistem bisnis ya. Kita tahu digital ekonomi, kita tahu platform ekonomi ya, di mana dua-duanya itu saling berebut customer melalui data sebagai bensin untuk membuat bahan bakar, untuk membuat nilai baru, value proposition baru ya. Yang pada akhirnya sebagai peneliti kita juga kesulitan ya, mungkin Pak Mulya juga mengalami apa yang kita ukur. Misalkan kita mengukur indeks ekonomi. Tadi Pak Mulya sempat ngobrol mengenai indeks ekonomi, sangat menarik. Mungkin teman-teman di FEB dan ilmu sosial lain akan ngerasa indeks itu gimana ngukurnya di era digital gini. Karena di indeks itu sekarang perhitungannya bukan lagi goods saja, tapi services across boundary, ya, borderless, dan juga value-nya itu juga nggak langsung diterima, tapi ada multiple stage untuk mendapatkan value itu. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan Kata Data untuk membuat data yang terintegrasi, ini sangat membantu kita. Apalagi di pemerintahan sendiri kita punya PP 39 2019, satu data ya, walaupun sekarang sedang bekerja menyempurnakan hal itu ya, tapi di luar sana kita lihat bahwa private space itu jauh lebih cepat ya memperoleh data, mengkoleksi data, bahkan menanam data, apa namanya ya, membuat sawah yang isinya data. Datanya itu tinggal dipanen ya, bukan minta data kemana-mana. Kita biasanya sekarang yang dilakukan dosen-dosen itu saya butuh data, saya ambil di pohon mana gitu ya, saya minta izin ke pohon mana. Harusnya yang kita punyai adalah semacam ladang di mana kita bisa memanen data. Jadi ini kolaborasi nanti antara Kata Data dan ini akan sangat menarik ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk mendukung riset ya yang berkaitan dengan sosial research ya, ekonomi, bisnis dan sebagainya, kami hadirkan Bapak Mulya Amri PhD sebagai narasumber dari Kata Data. Pak, saya mungkin mohon izin untuk membacakan CV Pak Mulya dulu ya, sebentar ya. Jadi Pak Mulya Amri ini adalah Senior Urban Development and Public Policy Specialist ya. Jadi beliau ini punya pengalaman yang sangat luar biasa ya, 20 tahun bekerja dengan pemerintahan ya, official ya, dengan bisnis dan juga dengan civil society group ya, melalui beberapa proyek berkaitan dengan urban planning, regional economic development ya, dan juga policy research di negara-negara Indonesia, Singapura, Brunei, Filipina, China, dan US. Jadi kita lihat memang beliau sudah banyak makan asam garam di area policy ya, dan juga berkaitan dengan data ya. Beliau juga punya pengalaman share and chair panel with minister, dengan kementerian, dengan menterinya sendiri mungkin ya, dengan mayor ya, mayor itu pimpinan wali kota, bupati gitu ya. CEO dari multinational corporation, dan biasa bicara di audiens yang besar ya, 1000 audiens ya. Kemudian sudah menulis 16 buku, 6 buku chapter ya, kemudian 8 jurnal artikel, 3 opinion editor ya, artikel ya, dan tulisan beliau banyak sekali di-quote oleh
Indonesia News Outlet, jadi dari berita-berita ya, sumber media-media yang ada di Indonesia. Beliau edukasi PhD Public Policy dari NUS ya, National University of Singapore ya. Kemudian MA ya, Magister di Urban Planning di Universitas of California Los Angeles ya, dapat dari Fulbright Scholar ya, luar biasa ya ini. Kemudian Summer School di London School of Economics ya, Chevening Scholar ya, dan S1-nya adalah dari arsitektur di ITB. Saya ini banyak sekali ya, saat ini beliau pengalaman beliau saat ini beliau di expert panel di Kata Data Insight Center ya, Research Director Kata Data Insight Center ya, kemudian sebelumnya beliau program director di Jakarta Property Institute, sebelumnya lagi di World Bank, sebelumnya lagi di Asia Competitiveness Institute, Lee Kuan Yew School of Public Policy. Jadi ini sebenarnya banyak, tapi ini menunjukkan bahwa memang beliau sangat punya pengalaman di bidang data dan bagaimana data itu mempengaruhi policy dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya persilahkan waktu dan tempat untuk Pak Mulya untuk mempresentasikan. Nanti selanjutnya langsung dengan tanya jawab kita langsung sesudah presentasi dari Pak Mulya. Silakan Pak Mulya. Baik, terima kasih Pak Andri, Ibu Dekan. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada Kata Data Insight Center untuk berinteraksi, sharing dengan teman-teman dari Telkom University. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan selamat dulu untuk Telkom University ya, dari informasi yang saya dapat. Peringkatnya semakin mantap, semakin naik berdasarkan data dari Webomatrix. Nomor 7 di Indonesia ya, untuk semua PTN dan PTS, dan bahkan nomor 1 untuk PTS. Jadi selamat untuk Telkom University, Kata Data bangga bisa sharing event ini ya dengan Telkom University, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan tentunya ini kita harapkan bisa sharing dalam arti dua arah juga ya. Kami dari Kata Data ada beberapa hal yang mungkin bisa di-share soal pengalaman membuat riset yang berbasiskan data, indeks, lalu kemudian kita juga punya sebuah fasilitas yang namanya Data Box yang kita harapkan dapat sangat membantu bagi para akademisi untuk melakukan risetnya. Tapi tentunya dari Bapak Ibu semua yang mengikuti event ini tentunya juga punya pengalaman yang sangat kaya, kondisi yang dialami pada saat riset, tentunya banyak yang publikasinya sudah jauh lebih banyak dan lebih high level daripada saya. Tentunya kita sama-sama tertarik untuk belajar juga apa yang bisa kita sharing, khususnya dalam hal penggunaan data dan pencarian data. Jadi di sini Data Box kita harapkan bisa membantu untuk memperkuat proses riset yang dilakukan oleh teman-teman peneliti, dosen, dan lain-lain. Tapi tentunya untuk mewujudkan itu kita juga perlu masukan juga, kira-kira tepat atau belum, kira-kira yang lebih efektif dan diharapkan itu apa. Oke, kalau gitu minta izin Pak Moderator, saya share screen dulu. Silakan Pak. Kami sudah ada menyiapkan sedikit PowerPoint. Ya, topik kita pada hari ini adalah sebetulnya riset yang berbasis pada data dan bagaimana kita bisa memanfaatkan salah satunya Data Box sebagai sumber data yang terintegrasi ya. Jadi mungkin perkenalan dulu sedikit Pak Andri tentang Kata Data. Mungkin belum semua udah kenal dengan Kata Data. Jadi di sini Kata Data sebetulnya ini adalah misi kami, adalah membuat kondisi perekonomian dan sosial di Indonesia itu lebih make sense ya, lebih bisa dimengerti karena kondisi ekonomi dan sosial kadang-kadang cukup rumit dan bukan satu dimensi, sehingga perlu kita merasa dibantu, kita ingin berperan untuk membantu make sense dari kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia, dan harapannya ini bisa tentunya bekerja sama dengan para akademisi, untuk bisnis juga, dan media lain juga selain Kata Data, dan tentunya para pemerintah di sini. Apa saja yang menjadi bagian dari Kata Data? Mungkin banyak rekan-rekan di sini kalau sudah kenal Kata Data, itu yang dikenal adalah katadata.co.id, itu adalah medianya. Jadi itu news agency, ini bagian dari Kata Data Media Network. Jadi kalau ada Kata Data Group, ada Kata Data Media Network, ini adalah medianya.
Lalu kemudian di sini ada lagi juga kata data insight center. Ini adalah research unitnya. Jadi kami melakukan riset baik untuk swasta maupun pemerintah. Kita juga banyak melakukan survei, analisis data seperti yang nanti akan saya share. Dan kita juga punya satu bisnis lagi yang namanya CC Plus. Ini adalah event management kita, baik itu online maupun offline maupun hybrid. Terutama sejak tahun lalu, Kata Data melalui CC Plus sudah banyak sekali melakukan webinar dan alhamdulillah sejauh ini reviewnya baik. Nah, ini beberapa nama-nama yang mungkin terasosiasikan oleh dengan Kata Data. Tadi saya sudah mention katadata.co.id, ini pintu masuk ke Kata Data, tapi juga sekaligus merupakan news outlet-nya. Kita juga ada The Insights yang memberikan analisis yang lebih dalam tentang perkembangan yang terjadi sehari-hari. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Lalu kita hari ini akan membahas tentang data box. Data box ini merupakan bagian dari Kata Data Insight Center. Jadi merupakan bagian dari tools research yang sebetulnya ini karena kita punya berbagai unit di Kata Data. Ada news, ada riset, ada tim event yang juga mengembangkan macam-macam ya, termasuk infographics, video graphics, dan lain-lain. Kita tuh selalu mencari data. Karena Kata Data itu mengandalkan pada data journalism atau jurnalisme yang berbasis pada data. Tagline Kata Data adalah kalau bicara pakai data. Jadi betul-betul news-nya itu, artikel yang keluar dari Kata Data harus berbasis pada data. Kita juga punya tim riset yang juga mencari data. Kita juga punya tim yang membuat infographics, video graphics yang juga mencari data. Jadi kita berpikir kenapa enggak datanya ini kita kumpulkan saja dalam satu portal, terus kita buka gitu. Toh kita udah capek-capek ngumpulin data gitu. Kenapa enggak kita share di antara kita sendiri dan juga kita share ke masyarakat luas juga. Jadi itulah kenapa ada data box. Nah, ini kita sampaikan dalam hal media, katadata.co.id, ini memang ada fokusnya ya. Jadi kalau katadata.co.id, dia itu banyak membahas tentang bisnis, ekonomi, pasar modal, dan lain-lain. Dan beberapa sektor yang cukup penting juga untuk Indonesia, energi, digital, dan lain-lain. Nah, ini ditampilkan dalam data katadata.co.id. Selain itu yang seperti saya sampaikan tadi, ini adalah research unitnya. Kata Data Insight Center kita melakukan riset yang customized atau khusus sesuai kebutuhan klien. Survei juga banyak. Kadang-kadang juga sebagian dari riset yang kita lakukan adalah based on permintaan dari klien, tapi sebagian kita buat berdasarkan penelitian atau inisiatif kita sendiri tanpa klien. Seperti beberapa indeks yang kita buat, seperti indeks kelola dan lain-lain itu ya. Lalu kemudian ini yang saya sampaikan tadi itu ada Creative Content Agency, Event Management. Di sini juga kita banyak melakukan infografik, laporan seperti long form untuk sebuah topik tertentu. Dan juga kadang kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian lain. Jadi kadang kliennya mengatakan bahwa kita ingin menggabungkan expertise dari beberapa lembaga. Jadi kadang-kadang riset hardcore research-nya itu dilakukan oleh lembaga penelitian yang spesifik, mungkin di bawah universitas, seperti misalnya pengalaman kami dengan LPE MUI, lalu kemudian untuk dikemas dalam bentuk laporan, infografik, dan lain-lain, itu kemudian dilakukan oleh Kata Data. Karena kami sebagai media, kami paham apa yang diinginkan oleh pembaca, dan bagaimana cara menampilkan informasi yang mungkin rumit menjadi lebih mudah dicerna oleh pembaca. Jadi itu kadang-kadang kita juga bekerja sama dengan lembaga penelitian yang khusus. Jadi suatu saat mudah-mudahan juga kita bisa bekerja sama juga dengan lembaga penelitian yang ada di FEB Telkom University mungkin. Oke, baik, berikutnya apa sih yang membuat Kata Data ini berbeda ya? Jadi pertama, kembali lagi seperti disampaikan di awal bahwa kita ini fokus ingin membuat pembaca itu mengerti. Jadi harus mudah untuk dimengerti, harus simple. Karena semakin dia simple dan bisa dimengerti, dia sebetulnya semakin sophisticated. Jadi bagaimana cara menampilkannya. Kita sebagai peneliti, kita tentu punya banyak data, banyak yang ingin ditampilkan, tapi bagaimana yang cukup simple agar pesannya itu sampai ke pembaca. Lalu kemudian tadi kita based on data, based on facts, dan
karena kita bisa menampilkan data dan fakta dalam bentuk-bentuk yang mudah dimengerti, kita juga seringkali menjadi referensi. Kita digunakan oleh pengambil keputusan untuk membantu mereka menyampaikan pesan mereka. Jadi di sebelah kiri, contohnya waktu Pak Jokowi baru pertama kali jadi presiden tahun 2014 lalu, beliau mengurangi subsidi BBM. Lalu kemudian Kata Data membuat infografis yang menampilkan bahwa Indonesia itu bukan negara yang kaya minyak, jadi BBM itu kita tidak berlimpah ruah loh, kita justru net importer kan. Jadi itu sebetulnya secara tidak langsung mendukung policy yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, dan ini lalu kemudian di-share oleh Pak Presiden di Facebooknya, salah satu alasan mengapa saya dan Pak JK dulu menaikkan harga BBM. Termasuk juga untuk beberapa topik lain ya, seperti perikanan dan lain-lain. Jadi bagaimana hasil riset yang mungkin dilakukan dengan susah payah dan sangat dalam oleh peneliti ini kita tampilkan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk di-share oleh orang-orang yang pengambil keputusan dan influential. Ini juga bentuk-bentuk seperti infografik ini membantu untuk pemerintah juga ya untuk mempublikasikan kepada masyarakat apa sih yang perlu diketahui oleh masyarakat tentang vaksinasi misalnya. Jadi kita mengeluarkan beberapa seri infografik tentang vaksinasi gitu ya. Dan Kata Data juga terpilih menjadi salah satu dari 10 media di seluruh dunia yang bekerja sama dengan Google untuk melakukan campaign sehat tentang vaksinasi. Nah, itu mungkin sedikit pengantar tentang Kata Data. Saya mau masuk ke bagian yang mudah-mudahan ini menarik dan relevan untuk teman-teman semua, peneliti, dosen. Kita ingin sharing beberapa pekerjaan data analisis yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center. Di sini ada alamat website yang bisa teman-teman masuki gitu ya untuk melihat data analisis yang kita lakukan, baik itu kita lakukan secara rutin melalui media maupun yang lebih dalam melalui riset-riset yang khusus begitu. Nah, saya akan mulai bercerita dulu tentang pekerjaan data analisis kita. Contoh pertama yang ingin saya share adalah tentang Indeks Daya Saing Digital Indonesia. Ini adalah sebuah indeks yang dipersiapkan oleh East Ventures. East Ventures itu salah satu perusahaan venture capital yang bergerak di bidang digital dan banyak melakukan investasi di Asia, di Southeast Asia, dan khususnya lagi di Indonesia. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan digital, startup yang sekarang teman-teman kenal sudah cukup besar, awalnya itu mendapatkan investment dari East Ventures. Nah, jadi East Ventures ini ingin melihat bagaimana sih kondisi daya saing digital di seluruh Indonesia. Tentunya kita mengetahui, bagi yang mengikuti topik soal digitalisasi ya, Indonesia adalah salah satu hotspot digital economy terbesar di dunia ya, tentunya di luar Amerika, Eropa, dan China dan India. Tapi kalau kita lihat, India tinggi posisinya di dunia. Teman-teman bisa refer ke penelitian yang dilakukan oleh Google, Temasek Foundation, dan Bain. Dan ini udah keluar versi yang lebih update tahun lalu, bagaimana digital economy di ASEAN itu terus meningkat dan dipimpin oleh peningkatan digital ekonomi di Indonesia dan kedua Vietnam. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, tapi Indonesia itu kan besar sekali, dengan penduduk yang 270 juta sekarang. Itu satu negara Indonesia, itu mungkin setara dengan beberapa negara di Eropa, mungkin beberapa puluhan negara di Eropa. Kalau kita lihat jumlah penduduk Jawa Barat saja ya, Telkom University di Jawa Barat itu sudah 49 juta, mendekati 50 juta. Jadi ini adalah sebuah tempat, Indonesia adalah ekonomi, adalah tempat ekonomi, economic location yang sangat besar, sangat signifikan. Kalau kita lihat sebagai Indonesia secara keseluruhan, mungkin kita belum memiliki peta yang lengkap tentang bagaimana sih daya saing
digital economy di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia luasnya, kalau kita hitung dari ujung Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, itu setara dengan dari London sampai Istanbul. Kebayangkan, dari London sampai Istanbul itu udah melewati berapa puluh negara di Eropa itu. Nah, jadi kita perlu lebih tahu tentang kondisi daya saing digital di Indonesia di level subnasional. Makanya di sini kita melakukan untuk level provinsi dan kota dan kabupaten, sehingga kita bisa ketahui hotspot di dalam Indonesia itu sendiri. Nah, ini adalah kerangka indeks yang kita gunakan. Kerangka indeks ini tentunya adalah suatu hal yang menjadi produk intelektual dari peneliti, dari dosen atau siapapun yang mengembangkan kerangka indeksnya. Dan kerangka indeks ini juga mengacu kepada kerangka yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini sebetulnya kita mendapatkan inspirasi dari Diamond Framework-nya Profesor Porter dari Harvard University yang banyak mempelajari tentang daya saing. Lalu kemudian dengan pengalaman saya sebagai peneliti di Asia Competitiveness Institute di National University of Singapore, ini juga kita manfaatkan juga. Pada intinya, kita melihat bahwa daya saing digital itu ada beberapa komponen utama. Dalam hal ini kita menyebutnya subindeks. Jadi ada inputnya. Apa saja sih input yang diperlukan untuk membuat sebuah tempat memiliki daya saing secara digital? Pertama, tentunya sumber daya manusia. Lalu kemudian apakah mereka menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ya. Lalu pengeluaran atau spending untuk TIK. Nah, ini baru inputnya. Outputnya apa? Kita harapkan tentunya dengan input yang masuk ini dari segi sumber daya manusia, tapi juga penggunaan TIK dan pengeluaran untuk TIK, kita harapkan bisa keluar output. Dalam artian perekonomian yang semakin sebuah perekonomian di mana TIK semakin berperan penting atau sektor-sektor yang terkait dengan digitalisasi semakin berperan penting. Kita juga mengukur soal kewirausahaan dan produktivitas khususnya di dunia online, dan kita menghitung soal ketenagakerjaan, khususnya ketenagakerjaan yang lebih siap terhadap digitalisasi. Nah, tentunya input dan output ini tidak mungkin bisa tercapai kalau kita tidak ada penunjangnya. Nah, penunjangnya di sini adalah infrastruktur, mulai dari listrik sampai ke konektivitas internet, sampai keuangan, dan juga regulasi dan kapasitas Pemda. Nah, ini yang kita lakukan diskusi yang cukup alot untuk mengidentifikasi indikator-indikator apa saja yang bisa merefleksikan sumber daya manusia, indikator apa saja yang bisa merefleksikan penggunaan TIK. Tentunya di sini kita melakukan semacam negosiasi ya, karena datanya ada apa enggak? Apakah harus kita lakukan survei sendiri apa enggak? Nah, untuk penelitian ini, kita sepenuhnya menggunakan data sekunder. Jadi, kita bisa list down, menulis banyak sekali indikator yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, tapi yang relevan dengan digital competitiveness itu apa, dan yang tersedia datanya itu apa. Nah, inilah yang kita pelajari sehingga muncul daftar indikator seperti yang terlihat di sebelah kanan. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menghitung skor indeksnya itu? Karena kita ingin mengidentifikasi provinsi mana sih yang paling kompetitif dalam hal digitalisasi dan provinsi mana yang paling perlu dibantu. Lalu kemudian seberapa timpangkah indikator-indikator yang terkait dengan digital competitiveness itu antar provinsi. Nah, di sini kita sebetulnya membuat scoring, dan kebanyakan penelitian yang menggunakan indeks sebetulnya sangat sederhana. Ini sebetulnya hanya aritmetika sederhana ya. Jadi kita membuat skor, kita menghitung skor indikator untuk masing-masing indikator dan masing-masing provinsi. Kenapa kita buat indikatornya harus distandarkan dulu dari skala 1 sampai 100? Karena kalau kita lihat di sini ya, salah satu indikatornya mungkin adalah nilai PDRB untuk sektor TIK. Nah, ini kan dihitungnya dalam rupiah ya, dalam miliar rupiah bahkan. Tapi kemudian ada lagi juga indikator lain, pertumbuhan PDRB di sektor TIK. Ini dihitungnya dalam persen nih. Nah, bagaimana kita menggabungkan, ada indikator yang dihitung dengan persen, skalanya dari 0 sampai berapapun persen yang paling tinggi, dalam hal ini mungkin 11%. Bagaimana kita menggabungkan dengan indikator yang alat hitungnya
unit hitungnya adalah rupiah, dan di sini mencapai triliunan rupiah. Jadi kita standarkan dulu dengan menggunakan rumus seperti ini, cukup. Jadi kita bandingkan nilai provinsi tersebut dengan maksimum dan minimumnya, sehingga kita dapatkan skor indikator. Skor indikator itu pasti skalanya dari 0 sampai 100 semua. Jadi provinsi yang mendapatkan nilai terkecil untuk indikator tersebut, dia mendapatkan skor minimumnya 0 di sini. Sementara provinsi yang mendapatkan nilai PDRB terbesar, dia mendapatkan skor maksimumnya 100. Jadi walaupun di sini mungkin sekitar 225.000 miliar atau triliun, nah tetap dia kita standarkan jadi ini jadi 100 gitu. Nah demikian juga untuk pertumbuhan sektor TIK. Nah di sini mungkin Kalimantan Barat termasuk yang paling tinggi sekitar 11% atau 12% di sini, 11% mungkin. Totalnya maksimumnya tetap 100, di mana kemudian Aceh dia sekitar 2,5% atau 3% di sini, dia skor minimumnya 0. Jadi yang paling kecil skor aslinya pasti diberikan, atau nilai aslinya pasti diberikan nilai atau skor minimum 0. Nah di sini kita bisa melihat juga sebarannya atau ketimpangannya. Dan ketimpangan itu bisa terlihat dari angka mediannya nih. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dalam hal nilai PDRB untuk sektor TIK, kita melihat di sini paling tinggi itu Jakarta, nomor 2 Jawa Timur, dan jauh sekali jaraknya antara Jakarta sampai Jawa Timur. Lalu kemudian ketiga Jawa Barat. Jadi kelihatan di sini kebanyakan provinsi justru angkanya kecil-kecil, tapi ada 3-4 provinsi yang nilainya sangat tinggi, khususnya DKI Jakarta. Di sini bisa kelihatan sebarannya, mediannya, angka tengahnya jadi kecil, jadi 2,2. Ini dari rentang 0 sampai 100 ya, mediannya itu 2,2, dia mendekati 0. Jadi bisa kita lihat dia cenderung timpang mendekati yang bawah, hanya ada beberapa provinsi yang timpang di atas gitu. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan PDRB untuk sektor TIK, kita lihat banyak yang tinggi-tinggi nih. Ini paling tinggi Kalimantan Barat mungkin 10 sekian persen, Kalimantan Utara 10%, Sumatera Barat. Kalau kita lihat DKI Jakarta di mana? DKI Jakarta adanya di sini, nomor 4. Ya, jadi bukan nomor 1. Kita melihat bahwa ternyata pertumbuhannya banyak provinsi-provinsi lain yang pertumbuhan sektor TIK-nya itu tinggi. Tapi kita lihat di sini ada drop yang cukup drastis dari yang nomor provinsi ke-33, yaitu NTT, ke provinsi nomor 34 Aceh. Tetap tumbuh, Aceh tetap tumbuh sebesar 2,5%, tapi dibandingkan dengan yang lain-lain, dia Aceh rendah sendiri. Nah, di sini kita lihat mediannya juga mendekati ke atas, karena kebanyakan provinsi itu pertumbuhannya tinggi. Cuma ada 1-2 provinsi yang pertumbuhannya rendah. Kita lihat mediannya di 75 dari rentang 0 sampai 100. Jadi kita juga bisa melihat sebaran provinsi-provinsi, ketimpangannya. Kita bisa melihat semakin tinggi mediannya, semakin banyak yang sudah relatif bagus ya, relatif antar provinsi itu sendiri. Semakin kecil mediannya, semakin banyak yang lebih mendekati angka minimum. Nah, jadi dari sini kita bisa mendapatkan informasi baru gitu ya, soal kesebaran atau ketimpangan. Nah, tentunya dengan indeks kita bisa lakukan perrankingan. Di sini menarik, kita ranking nomor 1 Jakarta, 2 Jawa Barat, 3 Jawa Timur, terus sampai paling bawah Papua. Ada beberapa hal yang menarik di sini. Satu, kalau kita lihat provinsi-provinsi yang di Jawa, ini yang lingkarannya berwarna coklat ya, ini semua berada di paling atas, di top 10. Tapi kalau kita lihat provinsi yang ada di bottom 10, 10 terbawah, ini cukup bervariasi nih. Hampir semua region, ya Jawa, Bali, Nusra, Sumatera, Maluku, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan, hampir semua region itu ada di bottom 10. Dan kalau kita lihat top 10-nya sampai level ini, Kalimantan Timur di sini nomor 10, kita lihat hampir semua region juga terwakili. Jadi ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Bali, tapi dari Maluku Papua tidak ada di top 10. Dan dari Jawa tidak ada di bottom 10. Ini cukup menarik. Jadi kalau dulu kita bilang, Indonesia Barat dan Indonesia Timur, mungkin sekarang yang lebih tepat Jawa dan lain-lain. Jawa dan Indonesia Timur sebetulnya. Khususnya Maluku Papua. Ini kita bisa lihat sebaran per regionnya. Jadi skor yang paling tinggi di Jawa adalah DKI Jakarta, paling rendah Jawa Tengah sini. Kalau kita lihat ya sebaran-sebarannya kayak begini, kita bisa melihat Maluku Papua di bawah, Bali dan Nusa Tenggara
Di sini dia tertarik ke atas oleh adanya Bali yang kompetitif. Tapi kalau kita lihat jarak antara skor provinsi-provinsi di Jawa dengan yang lain-lain itu cukup jauh. Sini. Kita juga bisa melihat kalau indeks ini dilakukan rutin dari tahun ke tahun, kita juga bisa melihat beberapa tren yang penting. Dalam hal ini, untuk tahun ini dibandingkan dengan indeks yang dihitung tahun lalu, kita melihat Bali dan Kepulauan Riau ini naik. Sehingga menjadi cerita yang menarik juga untuk digali ya. Kenapa Bali naik skornya? Apa yang terjadi di Bali? Kenapa Kepulauan Riau juga naik? Ini banyak yang terkait dengan ternyata perkembangan digitalisasi di masa pandemi. Nanti kita bisa bahas soal alasan-alasannya ya. Jadi dari scoringnya kita melihat Bali dan Kepulauan Riau naik, bahkan dominasi Pulau Jawa ini dipecah. Tadinya ini 6 provinsi di Jawa, ini paling atas sendiri 1-6, sekarang dipecah. Bali udah di tengah, Kepulauan Riau udah di atas dari Jawa Tengah. Kita juga bisa melihat bagaimana sebarannya per subindeks dan juga per pilar di sini ya. Pilar sumber daya manusia sebarannya bagaimana. Kalau kita lihat angka tengahnya, tadi kan kita ngomongin soal angka tengah ya. Semakin tinggi angka tengah, semakin relatif merata gitu. Kita lihat paling tinggi ini infrastruktur. Angka tengahnya ditunjukkan dari bar yang berwarna abu-abu di sini. Kalau kita lihat infrastruktur ini yang paling merata. Disusul kemudian penggunaan TIK. Ya, seiring ya, semakin infrastruktur digital itu berkembang di mana-mana, semakin mudah dan semakin murah untuk mendapatkan akses internet di seluruh Indonesia. Tentunya ada daerah-daerah yang masih kesulitan internet, tapi rata-rata itu sudah semakin tinggi. Tentunya kita lihat kesenjangannya makin berkurang. Tapi yang masih paling rendah nih, dan masih nilai tengahnya, dan berarti juga semakin senjang juga, ini kewirausahaan dan produktivitas. Jadi produktivitas kewirausahaan masih didominasi Jakarta dan Jawa Barat, dan sumber daya manusia juga masih didominasi provinsi-provinsi yang banyak universitasnya termasuk di Jawa Barat. Kita juga bisa melihat bagaimana perbedaan skor antara input dengan output. Tadi kan kita melihat di dalam kerangkanya ya, input adalah hal-hal yang diperlukan untuk membangun ekonomi digital, dan output adalah hal-hal yang bisa keluar dari sana, seperti perekonomian, produktivitas, dan apakah menciptakan ketenaga kerjaan dalam bidang digital. Di sini kita bisa melihat ternyata untuk kebanyakan provinsi, itu skor inputnya lebih tinggi daripada skor output. Kita lihat di sini. Ini banyak provinsi-provinsi yang sudah menyiapkan sumber daya manusia, sudah penggunaan TIK-nya tinggi, tapi itu belum dapat diimplementasikan dalam tumbuhnya perekonomian dari sektor TIK, maupun kewirausahaan, maupun ketenaga kerjaan di sektor TIK. Nah ini kalau kita lihat di sini Jawa Barat nih, ini cukup tinggi nih, inputnya tinggi, mungkin sekitar 67 ya mungkin ya. Nanti bisa dilihat di laporan detailnya. Tapi outputnya itu 45 mungkin ya. Nah ini apa nih? Kenapa inputnya jauh lebih tinggi? Input bagus ya. Kita memproduksi banyak sumber daya manusia, penggunaan TIK-nya tinggi. Tapi outputnya dari segi perekonomian, dari segi ketenaga kerjaan tidak setinggi inputnya. Nah ini juga jadi satu hal yang menarik juga. Apakah kemudian sumber daya manusia yang dipersiapkan di Jawa Barat itu kemudian bekerjanya nanti banyak di DKI Jakarta? Ini tentunya hal-hal yang menarik untuk digali lebih lanjut dari satu riset ini. Nah ini kita lihat tadi ya distribusi skornya. Kalau ini adalah yang sebelah kiri adalah skor keseluruhan untuk East Ventures Digital Competitiveness Index. Kita bandingkan angka tengah untuk tahun lalu dan angka tengah di tahun ini. Kita melihat, oh ternyata semakin landai. Berarti apa? Kalau kita lihat ya, sepertinya menandakan bahwa skor EVDCI antar provinsi itu semakin merata. Khususnya di sini kita lihat yang paling besar meratanya ini, kita bisa lihat untuk di pilar subindeks input. Jadi kalau kita lihat skor indeks keseluruhan dibagi lagi breakdown-nya 3 subindeks, salah satunya input. Kita bisa lihat di sini nih. Tahun lalu, tahun 2020, skor sebaran skornya ditunjukkan dengan garis yang putus-putus. Tahun ini ditunjukkan dengan garis yang solid ya. Kita lihat yang nomor satunya turun. DKI Jakarta dalam hal input tidak setinggi tahun lalu. Tapi kita lihat sebarannya ini. Apakah ini berarti DKI Jakarta
menurun performance-nya dalam bidang input. Tidak juga. Ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi lain ini banyak yang semakin baik gitu. Lalu kemudian kita lihat sektor untuk skor pilar infrastruktur. Di sini kita bisa melihat angka tengahnya jauh naiknya ya. Semakin membaik dan semakin merata infrastruktur di seluruh Indonesia. Ini saya sebetulnya hanya men-sharing beberapa hal yang bisa menjadi opsi-opsi tema riset berikutnya. Jadi ingat nggak, kita sebenarnya awalnya dari satu riset aja nih, dari satu riset tentang daya saing digital Indonesia. Kita buat kerangkanya seperti ini, kerangka risetnya, kita kumpulkan 54 indikator. Lalu dari 54 indikator ini banyak sekali tema-tema yang keluar. Masing-masing topik yang saya sebut ini, infrastruktur, input, itu bisa menjadi topik riset selanjutnya untuk didalami lebih lanjut. Datanya udah kita, sebagian udah punya ya, 54 indikator. Dan kita juga bisa membuat profil untuk masing-masing provinsi yang dihitung di sini. Misalnya untuk Jawa Barat, kita bisa buatkan profilnya seperti ini, profil detail, dan bahkan kita 2 halaman ya untuk masing-masing provinsi, dan kita juga menunjukkan beberapa kota juga. Dari sini bisa kelihatan Jawa Barat. Paling tinggi apa? Pengeluaran untuk TIK dan juga infrastruktur. Jadi Jawa Barat paling tinggi skornya untuk 2 hal ini, paling rendah apa? Untuk perekonomian. Dalam artian perekonomian di sektor TIK ya. Mungkin Jawa Barat dari segi perekonomian cukup besar, tapi sektor TIK belum memainkan peran yang cukup sangat signifikan di Provinsi Jawa Barat. Kita bisa bandingkan dengan beberapa provinsi lain, dan kita bisa buat masing-masing satu provinsi bisa jadi satu artikel sendiri. Kondisi di Jakarta bagaimana, Jawa Barat gimana, Jawa Timur, dan lain-lain. Berikutnya, kita juga bisa melihat ini di level kota ya. Kita juga melakukan penghitungan indeksnya di level kota. Dan ini dipilih 25 kota aja untuk ditampilkan di laporan. Tapi sebetulnya sangat detail. Bisa kita petakan sampai ke level kota. Sehingga kita bisa mendapatkan peta digital competitiveness yang sangat rinci untuk Indonesia. Nah, itu tentunya dari contoh aja sih, contoh riset yang kita lakukan untuk indeks daya saing digital yang kita lakukan dengan kerjasama dengan East Ventures. Kita juga melakukan indeks kelola, ini juga sangat komprehensif. Kita mengukur ini ya, efektivitas penggunaan anggaran daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Jadi untuk 500 sekian kota dan kabupaten, kita ukur nih APBD-nya. APBD di sektor pendidikan, apakah alokasinya tepat untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Lalu kemudian kita lihat keberhasilan pembangunannya untuk sektor pendidikan, apakah mengalami perbaikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sehingga muncul kemudian profil performance, efektivitas APBD untuk masing-masing daerah. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini bisa menjadi topik penelitian yang sangat kaya. Dari satu indeks kelola, dengan penghitungan yang cukup sederhana, kebanyakan cukup aritmetik saja, bisa menghasilkan laporan yang sangat rinci. Kita juga ada indeks lain ini, Kata Data banyak melakukan indeks, karena ini hal yang paling mudah dicerna oleh masyarakat awam ya, tapi juga bisa memancing perhatian dari policy makers. Ini indeks perhutanan sosial, kita juga lakukan ini. Kita buatkan indeks untuk masing-masing skema hutan per provinsi, jadi ada hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan lain-lain. Karena kita juga ingin mendukung program dari pemerintah untuk mendorong perhutanan sosial. Jadi kita lakukan hal ini, pengukuran untuk melihat bagaimana progres di setiap provinsi, dan kita juga lakukan survei dengan kelompok-kelompok perhutanan sosial. Dan ternyata surveinya itu sangat menggembirakan bahwa ini adalah sebuah program yang banyak memberikan manfaat kepada mereka, baik secara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Ini beberapa contoh indeks yang dilakukan. Kalau nggak salah, Pak Andri, waktunya masih ada sekitar 30 menit lagi, betul ya Pak Andri ya? Saya ingin... Betul Pak. Betul ya? Betul, Pak. Sebelum saya masuk ke memperkenalkan data box,
saya ingin meminta kepada teman-teman Kata Data untuk menampilkan satu video dulu ya, satu video tentang riset yang kita lakukan juga, dan kita harapkan risetnya bisa ditampilkan secara interaktif. Jadi bagaimana riset dan kekayaan data yang dikumpulkan dengan sangat susah payah ini bisa juga ditampilkan dalam bentuk yang interaktif seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Hans Rosling misalnya untuk negara-negara di seluruh dunia, dan ini kita terapkan untuk kota dan kabupaten di Indonesia. Saya ingin menunjukkan video 3 menit saja tentang bagaimana data ini kita pakai untuk bercerita. Silakan panitia bisa di-share video. Halo sahabat Kata Data, saya Mulia Amri dan saya memimpin penelitian di Kata Data Insight Center. Saya akan menunjukkan kepada Anda 2 dekade perjalanan layanan kesehatan di Indonesia melalui studio virtual Kata Data. Kita lihat. Di sini kita tampilkan di sumbu X, yaitu proporsi rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi yang baik, yaitu toilet dan septic tank. Semakin ke kanan, semakin baik sanitasinya. Kita juga tampilkan dalam sumbu Y, yaitu proporsi kelahiran yang dibantu oleh tenaga terlatih seperti dokter dan bidan. Semakin ke atas, semakin baik kelahiran di Indonesia. Kita lihat datanya. Di tahun 1996, rata-rata 25% rumah tangga di Indonesia yang memiliki sanitasi yang baik. Untuk metropolitan Jabodetabek yang berwarna merah, angkanya sudah lebih baik di 55%. Tapi di daerah pedesaan masih ketinggalan, baru 15% yang memiliki sanitasi yang baik. Sementara untuk kelahiran, rata-rata 53% kelahiran yang dibantu oleh tenaga terlatih. Di Metro Sumatera, Jawa, dan Bali sudah lebih tinggi di 70-90%. Tapi kembali di daerah pedesaan itu masih rendah, baru 41%. Sekarang kita lihat bagaimana perkembangan kondisi sanitasi dan kelahiran dari tahun ke tahun. Kita mulai tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter, angkanya sempat turun, lalu kemudian naik lagi, dan di awal tahun 2000 kita memasuki era otonomi daerah. Daerah-daerah pada membangun, lalu kita melihat kondisi sanitasi semakin baik, gelembung-gelembung semakin bergeser ke arah kanan, artinya rumah tangga semakin sehat, dan juga kita lihat semakin ke atas angka kelahiran semakin naik ke atas, semakin banyak yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Sampai akhirnya kita sampai di tahun 2016, di mana rata-rata 58% rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik. Ya, sementara di Metro Jawa dan Bali itu lebih tinggi sampai 75%, sementara untuk kawasan pedesaan 51%. Ingat di tahun 96 baru 15% kawasan pedesaan yang punya sanitasi baik. Untuk angka kelahiran, rata-rata 92% kelahiran yang dibantu oleh tenaga terlatih. Dan di kawasan pedesaan pun sudah mencapai 89%. Ingat di tahun 96 baru 41%. Sahabat Kata Data, layanan publik di Indonesia semakin baik dari waktu ke waktu, tapi kita belum mencapai kondisi ideal, dan kita juga melihat bahwa beberapa kabupaten masih ketinggalan cukup jauh, terutama yang lokasinya di daerah terpencil. Ini perlu perhatian dan bantuan kita agar mereka segera terangkat kondisinya. Sahabat Kata Data, nantikan data explainer berikutnya dari kami yang membahas tentang progres perekonomian dan capaian pendidikan di kabupaten di Indonesia. Saya Mulia Amri, dan jangan lupa, kalau bicara, pakai data. Ya, Pak Andri, tadi kita ingin menunjukkan visualisasi aja biar agak seru menarik, ya. Pak. Menarik, Pak Mulia. Jadi memang harus ada media baru untuk membuat orang lebih perhatian ke story-nya gitu ya, storytelling-nya. Betul. Betul. Silakan, Pak. Iya, saya izin meneruskan presentasi tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber data untuk mewujudkan itu ya, riset-riset yang tadi saya sampaikan, termasuk juga visualisasi tentang perkembangan kondisi sanitasi dan kelahiran di Indonesia. Nah, salah satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan ini adalah
Databox. Ini linknya databox.id. Ini adalah sebuah portal data yang dikembangkan oleh kami di Kata Data dengan pengantar yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi ini ada tim media, ada tim peneliti, ada tim yang membuat events dan infographics, mengumpulkan data, terus kita bilang sayang banget kalau nggak kita share. Jadi kita ingin membangun Indonesia dengan data juga. Kita ingin berkontribusi ke arah sana, sehingga kita share menjadi sebuah website atau portal ya. Apa aja sih komponen dari Databox itu sendiri? Sebenarnya ada 3 komponen utamanya. Yang pertama ini adalah data stories. Data stories ini pada intinya adalah sebuah grafik, tapi ada ceritanya. Nah, ceritanya kebanyakan sih cukup sederhana, dalam 1, 2, atau 3 paragraf. Ada data stories yang dibuat secara cepat, ada data stories yang dibuat secara lebih dalam dengan menggunakan analisis data yang ada dari Databox. Lalu kemudian ada data series. Data series ini adalah serial data ya, dalam artian data yang dikumpulkan dalam sebuah arsip gitu ya, dalam vault atau lemari yang hadir dari tahun ke tahun. Jadi itu data serial. Untuk level Indonesia, provinsi, kota dan kabupaten, dan beberapa tahun ke belakang. Kita masih terus melakukan pengkayaan Databox sehingga datanya juga, sebagian data mungkin udah ada 5 tahun atau 6 tahun, sebagian data mungkin panjangnya udah 20-30 tahun ke belakang. Lalu kita juga ada fasilitas yang namanya Regional Dashboard. Regional Dashboard ini lebih ke alat visualisasi data yang kita lihat tersebut dalam bentuk-bentuk peta. Ya, seperti peta GIS, tapi sudah disiapkan langsung di dalam Databox. Kita bisa lakukan perbandingan daerah. Jadi kalau kita lihat di sini, komponen-komponen dari Regional Dashboard itu adalah peta daerah. Jadi berdasarkan data yang sangat kaya yang ada di Databox, itu bisa dipetakan. Teman-teman bisa milih, oke, saya milih data ini, petakan. Milih data ini, petakan, gitu. Lalu kita bisa melihat daerah juga. Saya ingin melihat satu daerah saja. Misalnya saya ingin melihat tentang Provinsi Jawa Barat aja. Saya ingin melihat tentang kota Cimahi aja misalnya. Itu bisa melihat, dikumpulkan data-data yang terkait dengan daerah yang Anda inginkan, lalu muncul profilnya di situ. Lalu kemudian ada juga perbandingan daerah. Jadi misalnya saya tertarik untuk membandingkan satu daerah dengan daerah lain. Misalnya apa yang cukup dekat? Mungkin NTT dengan NTB gitu ya. Atau saya misalnya kepala daerah merasa punya benchmark gitu. Saya harus punya benchmark dengan provinsi lain gitu. Ini yang sama-sama agak-agak dekat. Mungkin saya ingin bandingkan bagaimana performance saya dibanding provinsi lain. Mungkin agak-agak saingan ya antara kepala daerah ingin memastikan bahwa daerahnya tumbuh. Kita harapkan sih begitu, bahwa fasilitas ini bisa dimanfaatkan untuk membangun kompetisi yang sehat, untuk membangun performance di tiap daerah berdasarkan data. Atau misalnya membandingkan daerah untuk melihat kesenjangannya, bisa aja kan, untuk melihat provinsi DKI Jakarta dengan provinsi yang termasuk ketinggalan gitu. Ini bisa dilihat perbandingan daerah. Jadi tadi data stories pada intinya adalah ada grafiknya dan ada narasinya. Ini adalah data cepat, setiap hari itu kita mengupdate banyak data stories, sehingga menjadi sebuah arsip data yang banyak sekali. Nah, data series tadi, seperti kita melihat tren, ada ribuan indikator di level nasional, provinsi, kota, kabupaten. Nantinya juga kita akan sampai ke level desa, jadi bisa mencari ribuan indikator tersebut untuk level desa, dan seiring waktu juga akan makin ditambah jumlah indikatornya yang ada di tingkat desa. Tapi juga semakin ke bawah atau semakin detail levelnya, itu datanya juga semakin sedikit ya, nggak sebanyak data nasional. Jadi semakin data level nasional itu datanya banyak sekali, makin ke provinsi makin sedikit, makin kota kabupaten makin desa makin kecil. Apalagi desa ini kita sangat mengandalkan pada data yang ada, yang kita dapatkan dari survei potensi desa atau PODES dari BPS gitu. Oke, kita lanjut. Saya ingin mendemonstrasikan mungkin via PowerPoint ini aja, apa saja komponen-komponen dari Databox. Pertama mungkin ini ya, homepage Databox. Kalau teman-teman masuk ke Databox tadi ya, Databox, databox.id, ini akan muncul homepage yang tampilannya seperti ini. Sengaja kita taruh
search engine-nya atau search form-nya itu di paling atas, agak mirip kayak Google lah. Karena kita ingin menjadikan ini tempat bagi orang untuk mencari data. Mencari data Indonesia, langsung aja cari ke data box gitu. Jadi langsung dia ngetik apa yang ingin dia cari di situ. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada 3 komponen utama data box. Ini ditampilkan di atas. Halaman pertama yang muncul langsung ke data stories ya. Ya kayak ini, kadang-kadang soal pecatur terbaik atau defisit APBN, kasus COVID, ini kita taruh di data stories karena ini biasanya orang mencari data cepat. Jadi kalau ini teman-teman silakan loh ya, kalau ingin sambil coba-coba boleh juga. Ya, tapi mungkin sebaiknya sambil dibuka kali ya, mungkin ya Pak Mulya ya. Sambil dibuka ya. Iya, maksudnya rekan-rekan kalau Pak Mulya dari sini nggak apa-apa. Ya, rekan-rekan bisa sambil mengakses webnya sambil otak-atik gitu. Ya, silakan teman-teman untuk mengakses, dicoba. Makasih Pak Andri. Saya mungkin untuk menjelaskannya tetap di PowerPoint ini aja. Lalu kemudian, ini list data stories terkini. Setiap hari ini bertambah 15-20 data stories, Pak Andri, karena ini yang ngisi ada dari tim media atau dari reporter, ada yang ngisinya dari tim data, ada yang ngisinya dari tim kata data insight center, yang researcher gitu. Jadi kita taruh di sana, sehingga banyak sekali data yang bisa dicari. Cukup sebetulnya diketik aja beberapa huruf di search engine-nya, itu akan muncul yang teman-teman cari. Nah, ini kalau untuk melihat data terbaru yang tersedia di data series dan regional dashboard, ini bisa melihat di sini. Jadi yang terbaru baru saja diupdate, kita taruh linknya di dalam ribbon ini. Nah, sekarang contohnya, data stories itu seperti apa? Ya, seperti ini. Ada grafiknya di atas, lalu kemudian ada narasinya. Nah, ini berdasarkan survei kita sendiri, survei Kata Data Insight Center. Jadi, ya seperti saya sampaikan, sumber datanya dari macam-macam. Ada yang dari BPS, ada yang dari kementerian, dari BI, termasuk juga hasil survei Kata Data sendiri, kadang termasuk dari perusahaan juga. Perusahaan minta ini datanya boleh nggak ditampilkan di data box. Jadi kalau orang mencari data tertentu, ini akan muncul juga gitu ya. Jadi apa sih kebutuhan konsumen terkait keuangan di kala pandemi ini? Ternyata kebanyakan, paling banyak, itu kebutuhan konsumen adalah melunasi tagihan atau utang. Ya cukup bisa dipahami ya, karena kondisi begini banyak yang sedang kondisi kesulitan keuangan. Lalu kemudian yang kedua, belajar untuk mengelola keuangan. Nah, ini fasilitas-fasilitas dari data stories, tentunya di sini, teman-teman bisa mengunduh langsung gambarnya. Jadi, mengunduh gambarnya, misalnya untuk report, saya cuma perlu memasukkan gambar ini ke dalam PowerPoint saya, gitu. Silahkan bisa klik unduh PNG-nya, nanti langsung dimasukkan ke dalam PowerPoint atau laporan Anda, silakan. Atau mau unduh dalam bentuk raw data juga bisa, nanti bisa muncul akan yang terunduh Excel-nya. Karena mungkin teman-teman, saya nggak suka formatnya nih, saya pengen ubah jadi grafik apa yang bentuk lain gitu ya, atau warna lain, silakan Excel-nya bisa diunduh, lalu kemudian diformat ulang grafiknya. Atau kalau teman-teman punya website, nah ini banyak dipakai oleh media lain nih. Media lain punya website, mereka tidak perlu unduh Excel, tidak perlu unduh JPG, di embed saja chart ini akan muncul di website Bapak Ibu atau di website media ya. Jadi kita buat ini sehingga mudah sekali bagi teman-teman untuk men-share. Di sini juga ada, di paling bawah juga ada link ke data-data terkait atau tema-tema data lainnya yang terkait yang ada di dalam data box. Nah, ini kita juga sudah mulai menggunakan artificial intelligence dalam membuat data stories. Tentunya masih harus belajar dari Pak Andri dan teman-teman ini, tapi kita sudah mulai menggunakan dan semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi. Untuk berita seperti kasus COVID, penambahan kasus COVID ini sudah ditulis oleh komputer, naik turunnya harga emas, itu juga udah ditulis oleh pakai komputer juga. Jadi silakan teman-teman explore data stories-nya ya. Misalnya di sini saya contoh mengetik aja alokasi. Tadi kan saya mention soal indeks kelola, alokasi APBD apakah tepat. Jadi cukup ketik alokasi, di sini muncul banyak sekali data stories yang terkait dengan kata kunci alokasi. Nanti bisa di-search juga berdasarkan semua topik yang lain yang ada di data stories.
Dan ini banyak sekali, karena bayangkan setiap hari nambah 20 artikel, pasti mudah-mudahan ada 1, 2, atau 3 yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di sini. Nah, sekarang kita masuk ke data series ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ini adalah sebenarnya gudang datanya, data box gitu. Jadi, data series ini kita tampilkan dalam 2 panel. Di sebelah kiri ada semacam tree atau pohon untuk browsing data berdasarkan kategori, dan juga nanti bisa berdasarkan sektor industri ya. Jadi teman-teman tertarik dengan sektor industri apa, bisa browsing berdasarkan yang sebelah kiri atas ini, sektor industri. Tapi nanti bisa dibuka tree-nya satu, masuk lagi ke branch yang satu lagi. Jadi misalnya untuk APBD adanya di mana sih? Jadi masuknya ke pemerintahan, lalu dari pemerintahan nih ada anggaran, dari anggaran nih masuk lagi ke APBD gitu kan. APBD pun ada yang total maupun teman-teman bisa lihat per daerah pendapatannya aja atau belanjanya aja. Dan ini bisa muncul, jadi saya klik Aceh di sini muncul grafiknya untuk Aceh gini ya. APBD total untuk Aceh dari tahun berapa nih? Mungkin 2010 ya, sampai 2019 atau 2020 terakhir. Apa aja sih komponen-komponen dari data series ini? Pertama, kalau mungkin belum kenal, bisa langsung klik tutorial, di paling atas langsung ada tutorial, nanti akan muncul tool tips. Jadi kayak mengasih tahu, oh pertama bisa browse ini, pertama bisa browse ini. Jadi sebenarnya seperti yang saya lakukan sekarang, tapi nanti bisa diulang melalui tutorialnya. Kapan lupa, tinggal klik lagi tutorialnya, bisa akan muncul nih komponen-komponennya apa aja. Nah, di sini seperti saya sampaikan tadi, bisa browse kategori, subkategori, indikatornya. Nah, begitu udah sampai indikator yang paling rendah, misalnya APBD di sini, baru kemudian bisa lihat daerahnya, bisa pilih daerahnya. Di sebelah kanan, sama seperti tadi, kita bisa lihat chart-nya atau grafiknya. Kita juga bisa unduh data. Nah, ini di sebelah sini ada tombol untuk unduh data. Nanti saya sampaikan secara lebih lengkap. Mungkin yang panel sebelah kiri dulu, panel untuk browsing-nya. Ini apa aja sih? Pertama, bisa browse berdasarkan kategori, sektor industri, atau koleksi saya. Ini kayak My Collection. Jadi kalau teman-teman udah mendaftar ke data box, register, cukup memasukkan email saja, itu langsung secara gratis akan punya akses data box. Jadi untuk fasilitas yang basic itu gratis. Nah, di sini ada tombol ini nih. Jadi misalnya browsing, saya tertarik dengan APBD, saya akan sering mencari data APBD. Nanti bisa klik tombol ini, tombol ribbon atau tombol banner ini. Nanti akan masuk ke koleksi saya. Jadi lain kali nggak perlu browsing lagi dari awal, cukup ke koleksi saya yang sudah di-save akan muncul APBD kah atau apapun yang lain yang di-save gitu. Jadi bisa di-browse berdasarkan kategori, berdasarkan sektor industri, silakan yang khusus mencari tentang industri tekstil misalnya, silakan dicari di sektor industri. Tentunya data yang terkait dengan sektor industri lebih tidak sebanyak data yang terkait dengan ini ya, yang umum, yang kategori. Nanti bisa silakan di browsing sendiri. Atau teman-teman bisa juga menggunakan search box-nya. Jadi silakan misalnya cari aja di sana topik. Ya, tadi kayak alokasi atau pendapatan, atau yang dicari misalnya apa, kesehatan atau rumah sakit, silakan diklik sendiri aja. Atau pengangguran, silakan diklik di search di data box. Dan juga ada filter daerah. Jadi misalnya teman-teman khusus ingin mencari data untuk daerah di Pulau Jawa aja. Atau saya nggak tertarik karena penelitian saya khusus meneliti tentang Pulau Jawa, atau saya khusus meneliti tentang Kalimantan gitu ya, atau Kalimantan Barat misalnya udah masuk ke satu provinsi, cukup dipasang filter daerahnya, jadi nanti daftar tree-nya ini jadi lebih sedikit, lebih compact, karena data-data yang misalnya teman-teman hanya mencari data yang ada di Kalimantan Barat dan turunan-turunannya, misalnya termasuk kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan lain-lain. Jadi yang lain-lain, kalau indikatornya tidak ada Kalimantan Barat, nanti tidak akan muncul di sini, jadi bisa lebih ringan browsingnya, bisa dengan melakukan filter. Nah, ini pilih daerah-daerah yang ingin ditampilkan datanya, boleh pilih beberapa, dan nanti, nah ini tadi saya sempat menyebutkan ada 4 tombol ya. Ada tombol yang pertama yang sebelah kiri ini untuk mengunduh data indikator untuk satu level di bawahnya. Jadi maksudnya apa? Di sini kan APBD ya. APBD ini ada Indonesia, lalu di Indonesia bawahnya ada provinsi, ada 34 provinsi ya, dari Aceh, Bali, dan lain-lain. Daripada ngeklik satu-satu, ini bisa dipilih Indonesia, lalu pilih tombol yang sebelah kiri ini. Nanti akan terdownload data untuk ke 34 provinsi yang di Indonesia.
untuk APBD. Apakah akan juga mendownload data di level kota kabupaten? Nggak bisa, karena terlalu banyak jadinya. Jadi kalau untuk mendownload data kota kabupaten harus masuk ke provinsinya dulu, terus baru misalnya klik unduh untuk Aceh misalnya. Jadi nanti akan diunduh tuh data untuk kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan lain-lain. Oke, ini untuk cara browsingnya. Nah, ini yang sebelah kanannya kan tadi saya sampaikan ini ya, yang sebelah kanannya adalah datanya ya, ditampilkan dalam bentuk chart atau grafik. Kayak gimana bentuknya? Nah, ini dari sebelah kiri ini, dari panel yang sebelah kanan, kita bisa melihat teman-teman bisa punya beberapa opsi untuk menampilkan grafiknya. Bisa grafik garis seperti ini, jadi membandingkan PDRB dengan harga berlaku untuk sektor penyediaan akomodasi. Nah, ini penyediaan akomodasi juga termasuk topik yang hangat ya, karena sektor akomodasi termasuk yang terdampak pandemi. Kita bandingkan Bali, Yogyakarta, DKI misalnya. Tapi ini datanya belum sampai yang terbaru waktu pas saya screenshot di sini. Kita bisa melihat. Bisa ditunjukkan dalam bentuk grafik, dalam bentuk batang, grafik garis, grafik batang, atau grafik area. Ini area ini akumulatif ya. Nah, jadi bisa dipilih jenis grafiknya, bisa di-download, kembali bisa di-download, mau raw datanya boleh, di sini pilihan untuk ngedownloadnya akan muncul pilihan untuk ngedownload apakah Excel, ataukah mendownload gambarnya aja. Jadi saya nggak perlu raw datanya lah, saya cuma pengen ngopi ini untuk PowerPoint aja, silakan nanti bisa, atau pengen saya save di komputer saya untuk dipakai lagi, bisa dipilih gambarnya aja, kayak gitu. Ada panduan sitasi, jadi cara sitasinya gimana? Untuk data ini cukup tinggal klik panduan sitasi, nanti muncul panduan sitasinya, silakan copy paste aja. Cara mensitasinya seperti ini yang disarankan oleh Databox. Jadi kita harapkan sih bisa lebih mudah ya bagi teman-teman untuk melakukan riset, menulis laporan, membuat presentasi. Ini contoh hasil unduh data series untuk seluruh provinsi. Ini untuk APBD total tadi ya. Jadi kalau diklik Indonesia lalu unduh data seluruh provinsi, muncul kayak gini. APBD ini indikatornya, lalu Indonesia, Aceh, Bali, terus bla bla bla. Ini tanggalnya ya, sebenarnya tahunnya. Ini sebenarnya per tahun dari 2010, 2011 sampai 2019. Ini ada sumber datanya, URL dan lain-lain. Dan ada disclaimer-nya juga. Ini contohnya. Tentunya bagi yang udah paham dengan pengelolaan data, ini udah sangat ngerti kalau mau diubah, reformat, mau long atau mau ini serah juga, boleh juga. Oke, dan Kata Data juga melakukan beberapa analisis data yang lebih dalam dari data yang tersedia di Databox. Jadi kayak ini misalnya ya, ini di sebelah kiri adalah salah satu contoh data stories. Kita menggabungkan beberapa indikator, salah satu indikator yang tersedia di data series, data yang per tahunan itu, adalah jumlah minimarket di masing-masing provinsi. Tapi kan untuk kita ingin tahu, wah di daerah mana nih yang minimarketnya paling banyak? Sebenarnya minimarket paling banyak ya biasanya di daerah yang penduduknya juga paling banyak. Tapi kita ingin normalisasi dengan jumlah penduduk. Jadi kita bagi dengan 100.000 penduduk, ternyata kelihatan yang paling padat minimarketnya kalau dibagi dengan jumlah penduduk, itu adalah Bali. Kedua Kepulauan Riau, lalu Yogyakarta. Jadi kelihatan di Bali ini banyak banget minimarket gitu per penduduk. DKI Jakarta malah justru di urutan ke-5. Kita juga membuat ini ya di awal pandemi tahun lalu, bulan Maret 2020, kita membuat indeks cepat tentang provinsi-provinsi mana yang paling rentan terhadap pandemi dan bagaimana kondisi fasilitas kesehatannya. Ini menggunakan data tahun 2019. Gitu ya. Jadi karena waktu itu kita juga mencari cara untuk memberikan masukan kepada pengambil kebijakan, tapi dengan data yang sedikit lebih stabil. Karena kan data pandemi tiap hari berubah kan. Jadi waktu itu kita nggak pengen mengeluarkan suatu analisis data yang mungkin minggu depan udah nggak relevan. Kita cari data yang stabil, data hasil dari BPS, dari Kementerian Kesehatan, bagaimana sih kondisi fasilitas kesehatan di masing-masing provinsi, dan bagaimana indeks kerentanan provinsi ini, indeks yang kita bikin sendiri, antara lain kalau mobilitas antar provinsi itu tinggi, di dalam provinsi tinggi itu semakin rentan, kalau banyak orang yang tidak punya
asuransi kesehatan itu tergolong rentan dan lain-lain gitu. Jadi kita buat indeks. Ini sebenarnya ada 2 indeks. Di sumbu X-nya itu indeks kerentanan provinsi, di sumbu Y-nya ini indeks kondisi fasilitas kesehatan. Di ukuran gelembungnya ini adalah jumlah COVID pada saat itu ya. Nah, ini ternyata kita melihat di sini, ini yang paling besar, kanan atas, ini DKI Jakarta. DKI Jakarta paling rentan, tapi dia juga kondisi fasilitas kesehatannya paling siap, paling tinggi dibanding yang lain. Nah, nomor 2, di sini adalah Banten dan Jawa Barat. Di sini, dia paling rentan. Sementara kondisi fasilitas kesehatannya paling bawah nih. Ini ya, jadi di sini kita memberikan warning. Hati-hati, Jakarta memang sangat rentan, tapi fasilitas kesehatannya baik, dalam artian jumlah rumah sakit, jumlah dokter, jumlah hospital beds, itu banyak per penduduk. Jawa Barat dan Banten, ini justru dia dari segi kondisi fasilitas kesehatan, dia di bawah. Sementara dia juga rentan. Jadi ini kita memberikan warning seperti itu. Nggak lama sesudah ini, seminggu atau 2 minggu sesudahnya muncul ini, PSBB yang pertama untuk Jabodetabek gitu ya. Jadi kita nggak tahu juga apakah karena riset ini kita publish besar-besaran waktu itu, atau memang sudah ada rencana dari pemerintah untuk menerapkan PSBB, tapi dia mencari momentum yang tepat dan dukungan intelektual yang bisa mendukung ke arah sana. Tapi yang jelas ini yang kita lakukan tahun lalu. Nah, ini komponen terakhir dari data. Pak Mulya, Pak Mulya, kita punya 10 menit lagi nih. Soalnya ada beberapa pertanyaan. Iya, seru ya, mudah-mudahan. Ya, seru. Ya, silakan Pak, bangga Pak. Noted Pak Andri. Oke, ini udah sedikit lagi sih soal peta daerah. Ini komponen terakhir dari data box. Jadi teman-teman tadi udah melihat bahwa ada banyak data yang ada di data box, tapi kadang-kadang teman-teman membutuhkan dalam bentuk peta juga ya, peta GIS. Oh, tapi saya nggak punya software GIS, gimana gitu. Saya belum bisa software GIS lah gitu. Pakai data box aja. Ini di sebelah sini, kita bisa lihat mau milih provinsi, levelnya apa, sebaran indikator berdasarkan provinsi atau berdasarkan kota. Jadi bisa dipilih di sini, kebetulan di sini saya pilih kota atau kabupaten. Lalu kemudian di sini bisa dipilih indikatornya. Tentunya nanti akan menyesuaikan ya, untuk indikator yang tidak tersedia di level kota kabupaten, nanti ini listnya akan menyesuaikan diri, akan jadi lebih pendek. Jadi pilih, ada kategori, subkategori, subsektor atau indeks. Ya, seperti tadi tree-nya. Jadi dia akan muncul, begitu diklik, ininya indikatornya dia akan dibuat petanya seperti ini, petanya akan terrender. Jadi silakan kembali petanya bisa dimanfaatkan banyak-banyaknya, unduh gambar atau petanya silakan, nggak perlu sibuk mencari software GIS. Kalau untuk yang sederhana begini ke data box saja, cari indikatornya, langsung klik, akan terpetakan, unduh gambarnya. Nah, ini ada, tadi saya di awal sempat menyatakan bahwa regional dashboard ada komponen-komponen lainnya, profil daerah dan perbandingan daerah. Ini bisa dimanfaatkan juga di sebelah atas. Petanya bisa di zoom tentunya. Ini kalau kita zoom ke Pulau Jawa, nanti akan terlihat seperti ini. Kembali juga bisa diunduh atau di screenshot. Ini untuk peta daerah. Lalu untuk berikutnya ada fasilitas profil daerah. Tadi di sini kita sampaikan, di sini ada profil daerah ya. Saya ingin melihat profil daerah Jawa Barat misalnya. Nah, ini Jawa Barat muncul di sini ya, ada websitenya, ada nama gubernurnya yang sekarang, dan ada profil umum di sini kalau kita lihat, dan indeks. Jadi beberapa indeks yang dibuat kata data maupun yang dibuat sama pemerintah, ini ditampilkan di sini. Lalu kemudian juga data terkini, ini ditampilkan menurut kategori tree yang tadi ditampilkan sebelumnya. Jadi data umum, data ekonomi makro, data lain-lain gitu. Nanti muncul. Ini cukup menarik karena dalam sekilas kita bisa cepat menangkap kondisi-kondisi indikator kunci di satu daerah. Contohnya di sini, dan kita juga menampilkan apakah data ini di atas atau di bawah rata-rata nasional. Jadi misalnya jumlah angkatan kerja, jelas Jawa Barat sebagai provinsi besar ya, jumlah angkatan kerjanya pasti di atas rata-rata nasional. Jadi warnanya hijau di sini. Tapi persentase angkatan kerja terhadap usia kerja. Nah, ini ternyata Jawa Barat dia di bawah rata-rata nasional, merah di sini ya. Dan kita lihat juga ternyata naik apa turun dibanding periode sebelumnya. Datanya apa? Data tahunan. Ternyata turun nih, Jawa Barat turun 2,1% dibanding tahun lalu gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat progres secara cepat untuk suatu daerah. Bisa teman-teman pilih daerah yang ingin ditampilkan.
Dan tadi pengelompokan kategori dan subkategorinya sesuai dengan yang di data series. Jadi kalau udah familiar dengan data series, nanti bisa ikut membrowsing di sini. Perbandingan daerah ya, kita misalnya ingin melihat bagaimana sih sebuah daerah untuk indikator kuncinya side by side. Kita bisa pilih di sini, kita bisa pilih sendiri indikator yang mau dibandingkan. Nah di sini ya, cari indikator di sini, tambahkan indikator. Misalnya saya ingin melihat indikator terkait dengan infrastruktur, bagaimana sih di NTB dengan NTT, indikator kependudukan, indikator stunting, bagaimana nih. Lalu kemudian ini daerah yang diperbandingkan, kita bisa tambahkan lagi di sini, NTT, NTB, sama apa lagi, Maluku mungkin, tambahkan di sini, dan muncul grafik ini data terkini ya. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam hal jumlah penduduk, sebetulnya NTT dengan NTB cukup dekat ya, sekitar 4,2 juta orang. Lalu kemudian listrik juga udah cukup tinggi, walaupun NTB hampir 100%, NTT masih 70%. Ekonomi cukup jauh, stunting juga cukup jauh nih antara dua ini. Ini ya beberapa cara untuk melihat perbandingan daerah. Lalu kemudian, sebetulnya itu sih udah fasilitas dari Databox ya. Presentasi saya sendiri tentang Databox sudah selesai, cuman saya ingin men-sharing sedikit bahwa saya juga menyiapkan ceritanya, membangun Databox ini sesusah apa sih gitu ya. Ini kita menceritakan bagaimana flow untuk pengkayaan data. Jadi kita itu melakukan meeting setiap minggu, kita planning indikator-indikator apa yang perlu diadakan, indikator-indikator apa yang tidak perlu diadakan. Bagaimana cara memilih indikator? Kita bahkan membuat indeks sendiri di kalangan kita ya. Oh ini indikator-indikator ini bobotnya lebih skornya lebih tinggi karena dia sangat dicari orang, lalu kemudian dan lain-lain lah gitu ya. Jadi kita melakukan planning, lalu kita cari datanya di mana, kita dapatkan akuisisi datanya dengan cara macam-macam, nanti saya cerita. Kita verify, kita cek datanya, kemudian kita publish di Databox dan kita maintain selalu, termasuk updating datanya ya. Dan ini cara melakukan akuisisi datanya, collection datanya, ya macam-macam. Mulai dari manual, ini ada beberapa website seperti BPS yang udah ada dari internet, bisa di-download file Excel-nya. Tapi juga banyak juga data-data dari lembaga seperti kementerian lain, maupun juga ada beberapa data di BPS, itu adanya dalam bentuk PDF. Dan bahkan sebagian dalam bentuk JPEG ya. Jadi ini merupakan kerjaan tambahan nih untuk meng-convert data itu ke dalam angka gitu. Kita juga menggunakan direct mengambil data secara langsung via API untuk yang menyediakan API-nya. Lalu kita juga melakukan scraping baik secara periodik maupun untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Dan kita juga mengembangkan beberapa alat untuk otomasi pengumpulan data dari website-website yang dimungkinkan untuk pengumpulan data. Tentunya banyak tantangannya. Kita juga tadi seperti disampaikan sama Pak Andri, soal satu data ya, kita juga bekerja sama dengan satu data. Bahkan di peluncuran Databox tahun lalu, sekaligus juga kita melakukan competition, Databox competition. Ini salah satu kita bekerja sama juga dengan tim satu data yang base di Bappenas. Tapi ya ini tantangannya soal kesediaan dan kualitas data dan lain-lain. Termasuk juga memanage ekspektasi dari pengguna Databox. Misalnya ini udah update di BPS tapi kok di Databox belum update, ya kita kan perlu waktu juga untuk mengupdate begitu di sana udah keluar. Karena kadang-kadang dari sumbernya tidak memberitahukan bahwa ini udah terupdate. Jadi kita kadang-kadang juga kita lakukan checking secara teratur. Kita juga banyak melakukan anomali dalam data yang kita kumpulkan. Ini beberapa screenshot aja untuk menunjukkan proses yang dilakukan oleh tim di Databox untuk mengidentifikasi, oh ini kita download data ini dari Kementerian X atau dari BPS, datanya seperti ini. Kok tiba-tiba ada anomali, ini paling sebelah kanan nih paling kelihatan. Ini anomali kayak gitu kan. Kenapa yang warna biru tiba-tiba turun? Apa jangan-jangan ketukar mulai tahun sekian? Kita verify ke BPS, kita verify ke kementerian dan lain-lain. Ini pertumbuhan Databox-nya ya sampai tahun lalu. Jadi kita cukup senang melihat pertumbuhan dan support dari Databox dari komunitas yang suka dengan data, baik itu kalangan media maupun peneliti, pengambil kebijakan, dan kita harapkan
Databox bisa terus berkembang, dan tentunya agar Databox bisa terus berkembang, kita butuh masukan nih dari teman-teman semua, dari dosen, dari peneliti, apa sih yang diperlukan dan bagaimana kita bisa membuat ini menjadi lebih berguna untuk membantu tugas-tugas Bapak Ibu, dan semoga nantinya bisa terjadi sinergi juga, bahkan kerjasama antar universitas melalui Databox, kerjasama universitas dengan Databox, dan lain-lain. Pada intinya kita ingin mendukung upaya untuk membangun Indonesia dengan data agar kedepannya semakin kuat budaya akademik kita, budaya untuk mengambil kebijakan berdasarkan bukti dan berdasarkan data, dan tentunya kita harapkan itu nanti bisa membuat Indonesia kondisinya jadi lebih baik lagi. Mungkin saya tutup di sini dulu untuk presentasinya ya Pak Andri. Tentunya banyak pertanyaan, dan dengan senang hati kita akan bahas sama-sama. Terima kasih kembali ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Mulya, luar biasa sekali presentasinya dan pengenalannya mengenai Databox, dan juga tadi contoh riset berdasarkan data yang dilakukan oleh Databox tentunya ya, dengan yang dipimpin Pak Mulya sendiri dan tim. Jadi ini sangat banyak sekali pertanyaan Pak Mulya dari rekan-rekan. Ini ada yang offline ke saya, ada juga yang nulis di chat nih. Jadi mungkin saya akan bacakan beberapa ya Pak Mulya ya, yang pertanyaan-pertanyaan mungkin langsung dijawab persatuan saja ya, persatuan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang paling utama itu adalah curiosity mengenai data collection Pak. Jadi tentu ini wajar ya, karena problem kita di peneliti adalah data collection itu tidak mudah, dan kebetulan ini Databox menyediakan suatu fasilitas, udah jadi semuanya, jadi kan tentu kaget kita ya, udah jadi gitu ya, kayak kita nggak punya mobil, tahu-tahu ada mobil gitu ya. Bagaimana prosesnya gitu ya? Prosesnya itu yang mungkin singkat saja ya. Yang terutama adalah bagaimana tadi sudah diceritakan sebenarnya, sumber data itu ditentukan, indikator yang itu melalui perdebatan internal yang mungkin cukup ramai juga ya, sampai akhirnya ketemu indikator ini yang diambil. Kemudian ada proses verifikasi supaya kita tahu bahwa datanya valid. Nah, ini kami sebagai peneliti juga ingin tahu bagaimana proses verifikasinya ini supaya kita tahu bahwa itu bisa kita gunakan. Gitu Pak, itu yang paling pertama Pak. Silakan Pak Mulya. Oke, baik, terima kasih Pak Andri. Jadi memang awalnya itu karena kita punya data, udah ngumpulin data tapi terserak, lalu kemudian kita kumpulkan. Nah, proses membangunnya adalah dari upaya ingin menstrukturkan data itu. Sebetulnya memang sudah ada BPS yang sangat kaya sekali gitu, dan sudah ada upaya untuk membangun satu data. Kita ingin mendukung upaya itu karena kata data sebagai lembaga swasta ini cukup fleksibel, lincah, dan banyak orang-orangnya wartawan. Jadi itu cuek aja, langsung nyamperin, ada datanya nggak, kayak gitu, langsung interview orang, nggak khawatir untuk ngontak orang gitu, mukanya tebel lah gitu ya, ada spek muka tebel untuk ini belum dijawab, kejar lagi kan. Mungkin kalau kita dari kalangan akademik gitu kan ada biasa budayanya beda sama budaya wartawan ya. Budaya wartawan ini lebih pushy. Ya, jadi kita melihat kita udah punya resource itu, kenapa enggak kita bangun ini sekalian. Jadi berawal dari upaya untuk membangun ini, belum ada nih data portal di Indonesia yang bukan hanya kayak satu tema gitu. Kita sekarang juga udah mulai ada data bursa, Pak Andri. Jadi data dari BEJ gitu untuk perusahaan-perusahaan udah ada juga di Databox gitu ya. Jadi orang-orang yang ingin mencari data ekonomi, sosial, bisnis itu bisa lari ke sana. Tentunya ini mereka bisa, kebanyakan data yang tersedia di Databox itu ada juga dan bisa didapat dari sumber-sumber lain ya. Silakan ke BPS sendiri, ke website BPS bakal banyak dapat data, banyak sekali, dan banyak dari data yang ada di Databox adalah dari BPS gitu kan. Tapi kalau udah perlu masuk ke
kota kabupaten itu kan ada langkah selanjutnya. Kita harus masuk ke BPS provinsi atau BPS kota kabupaten. Kalau mau nyari data BI ya ke website BI, nyari data BEI ya ke website BEI. Nah, kita taruh dalam satu tempat dan kita buatkan formatnya distandarkan. Jadi kalau misalnya ngedownload data yang sumbernya berasal dari BPS, tapi di-download di Databox dengan data yang sumbernya berasal dari Kementerian Pendidikan misalnya, tapi di-download dari Databox, itu format Excel-nya sama, Pak Andri. Jadi nggak perlu sibuk mereformat data spreadsheet-nya lagi gitu. Jadi sebetulnya yang ditawarkan Databox adalah service ya. Kita bukan bukan datanya itu sendiri, karena banyak dari data itu sendiri tersedia secara publik gitu. Memang nanti ke depan akan ada data-data yang tidak tersedia secara publik, data yang unik seperti data hasil survei kata data sendiri gitu ya. Tapi ya ada beberapa indikator, ya silakan download di BPS tapi PDF gitu kan. Nah silakan mungkin kalau nah itu ya. Jadi kita niat kita begitu. Nah proses membangunnya ini yang memang tantangannya di situ, makanya kita mau nggak mau pasti harus membuat disclaimer juga. Ini udah kita sebisa mungkin udah kita cek ke sumbernya kalau ada anomali, karena kan ketika kita plot ke dalam chart kan kelihatan tuh Pak Andri, tiba-tiba kok provinsi tertentu dia segini kok tiba-tiba naik sekali di satu tahun gitu, terus tahun berikutnya turun lagi. Ini apakah ada kesalahan data dari sumber datanya, salah ketik kebanyakan 0 misalnya gitu kan, apa memang tahun itu terjadi anomali di provinsi tersebut, jadi datanya valid gitu. Itu kita cek Pak Andri ke BPS kayak gitu ya, maupun sumber yang lainnya. Ini jadi upaya kita begitu. Apakah sudah bisa memenuhi ekspektasi dari semua orang? Nah, di sini kita harapkan kita bisa dapat masukan juga nih dari teman-teman bagaimana kita bisa sama-sama membangun ini, karena terus terang ini adalah pekerjaan yang tidak ringan ya, Pak Andri ya, pasti tahu kalau ya teman-teman yang udah biasa dengan data. Jadi kita perlu masukan juga bagaimana biar ini lebih baik, karena kita banyak kita juga punya asumsi, tapi tentunya asumsi ini perlu kita verify dengan para dosen dan peneliti. Baik, Pak Mulya, ini menarik ya. Jadi sebenarnya data yang dilakukan oleh Kata Data, sebenarnya datanya sudah ada, tapi diaturkan ya, di-manage ya, sehingga bisa diakses dengan baik. Apalagi terutama tadi berkaitan dengan format data. Ya, saya tahu sendiri, saya orang data. Jadi kalau format data berantakan ya kita sangat menghabiskan waktu untuk mengatur format itu ya. Nah, ini menggelitik juga. Karena tadi ada pertanyaan, ini juga pertanyaan dari pemirsa bahwa Kata Data melakukan survei juga ya. Kata Data melakukan survei juga. Berarti selain data-data yang sudah ada di BPS, Bank Indonesia, Bursa Efek dan lain sebagainya, juga ada data-data yang disurvei ya. Nah, untuk data-data disurvei itu apakah perlu izin ya? Ini pertanyaannya tepatnya seperti ini, apakah perlu izin mengisi form survei statistik sektoral ke BPS atau gimana ini? Ini saya juga aturan mainnya masih belum paham juga. Apakah kita melengkapi data di BPS atau kita melakukan sendiri, dan bagaimana itu ceritanya Pak Mulya? Untuk survei yang dilakukan Kata Data ya Pak ya? Iya. Jadi survei yang dilakukan Kata Data ada beberapa moda kita melakukan survei. Satu itu karena inisiatif kita sendiri. Jadi kita melihat setiap tahun ini kita ada at least 4 kali di mana kita melakukan survei sendiri. Tidak ada kliennya, tidak ada yang bayar, karena kita melihat ini sebuah isu yang penting. Karena Kata Data sendiri kan juga rutin menyelenggarakan event. Kita juga ingin menampilkan original research yang kita sendiri. Memang kita upayakan mencari dukungan dana dan lain-lain, tapi untuk beberapa topik kadang kita ingin ini inisiatif kita sendiri. Jadi kita melakukan survei. Contohnya yang tadi saya tampilkan, bagaimana sih kondisi keuangan dari konsumen
pada masa pandemi. Ini kita lakukan waktu webinar yang dilakukan bulan lalu. Jadi setiap tahun itu Kata Data menyelenggarakan Indonesia Data and Economic Forum. Dan kebetulan bulan lalu itu adalah 1 tahun pandemi ya gitu. Jadi kita bahas apa nih topik yang menarik untuk kita pelajari, survei untuk memperingati 1 tahun pandemi ini gitu, dalam konteks 1 tahun pandemi. Jadi kita sepakat, oke, bagaimana kondisi keuangan, seberapa banyak yang kesusahan. Nah ini jadi kita lakukan survei sendiri. Nah tapi ini tidak ada data seriesnya Pak, karena ini baru pertama kali diadakan. Lalu kemudian tahun lalu kita juga menyelenggarakan survei kepada pelaku industri digital, perusahaan-perusahaan startup digital. Itu dampak pandemi terhadap mereka, terhadap operasional mereka dan lain-lain. Jadi yang pertama respondennya adalah individual, yang kedua respondennya adalah perusahaan. Yang pertama individual itu dilakukan secara online. Jadi tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangan dari online survei ya gitu. Yang kedua, ini disamperin langsung, ditelepon, walaupun kita punya form online. Dan kita juga ada survei yang memang dilakukan secara face-to-face. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini contohnya tahun lalu kita juga membantu Kominfo mengukur status literasi digital secara nasional. Jadi di seluruh provinsi di Indonesia dengan metodologi stratified random sampling. Jadi itu turun orang-orang ke enumeratornya ke daerah gitu. Nah ini juga datanya ribuan gitu. Nah ini semua data yang ada di kita yang nantinya ke depan kita ada rencana untuk mempublish juga, tentunya harus kita cek dengan satu-satu klien kita gitu ya. Kalau data yang tidak ada kliennya seperti data yang survei yang dilakukan Kata Data itu sepenuhnya menjadi hak kita untuk menampilkan, tentunya setelah menghilangkan data identitas responden survei. Tapi yang lain-lain tentu kita akan cek satu-satu ke kliennya gitu. Nah ini yang tidak terkait secara langsung dengan survei yang dilakukan BPS. Karena BPS kan juga melakukan survei secara rutin ya. Ada Sakernas, Ketenagakerjaan, ada Susenas, dan lain-lain. Itu jalan terus. Nah, ini adalah survei yang dilakukan oleh lembaga swasta seperti Kata Data. Dan kita juga dari meeting dengan beberapa universitas yang lain sebelumnya, itu juga ada keinginan untuk kita bisa memfasilitasi jadi platform untuk sharing data hasil survei dari dosen satu ke dosen yang lain. Ya itu open data ya, sangat menarik itu. Ya, baik Pak Mulya, ini ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Jadi ini pertanyaan masuk, mungkin beberapa temanya akan sama ya, tapi mungkin bisa digabung ya Pak ya. Jadi ini pertanyaan dari Pak Sunu ya. Terima kasih Pak Mulya, saya masih awam terkait riset berbasis data. Izin bertanya lebih ke arah startup, apakah data box Kata Data ke depannya akan menghimpun data-data yang lebih detail? Misalkan vertical, landscape, kinerja, GMV, ya, funding, dan lain sebagainya. Ini artinya pertanyaan, apakah kita bisa mengusulkan gitu ya? Ini sama dengan pertanyaan kedua ini dari Bu Arin ya. Saya bacakan dulu ya Pak ya. Pak Mulya, menarik sekali Kata Data ini. Saya juga sedikit banyak terbantu dengan adanya Kata Data. Akan tetapi izin bertanya Pak, sejauh mana Kata Data telah mengumpulkan data mengenai keterkaitan satu data dengan data sosial atau demografis lainnya. Misalkan jumlah pengrajin batik perempuan dengan suku etniknya, agamanya, atau mungkin dengan perilaku ramah lingkungannya. Jadi ini spesifik ya, sama dengan Pak Sunu tadi mengenai startup, Bu Arin mengenai pengrajin, etnik, agama, dan juga ramah lingkungan ya. Mengingat saat ini diperlukan data mengenai sustainability di seluruh sektor usaha, terutama di Indonesia. Jadi ini mungkin dua pertanyaan, mungkin bisa prinsipnya mungkin mirip ya. Silakan Pak Mulya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini sangat relevan, saya pikir ya, dalam artian Kata Data melakukan survei dan penelitian, ada banyak motivasi dan latar belakangnya ya. Jadi untuk beberapa riset yang kita lakukan memang ada inisiatif kita sendiri gitu. Nah ini sebetulnya kita selalu terbuka ya untuk menerima masukan-masukan apakah
usul dong adain riset tentang ini gitu. Kalau kita lakukan 4 kali dalam setahun, nanti kita review, oh ini menarik juga nih, mungkin kita bisa follow up, kita lakukan survei terkait itu ya. Tapi itu tentunya nanti kita akan sesuaikan dengan tema yang akan diangkat oleh Kata Data pada saat event yang bersangkutan gitu. Nah, kebanyakan memang yang lain-lain dari sekian banyak survei yang kita lakukan, mungkin 80%-nya atau lebih itu adalah survei yang ada kliennya, karena mau nggak mau kan si Kata Data Insight Center termasuk lembaga surveinya ini adalah lembaga swasta ya. Jadi kita kebanyakan kita ada kliennya, mereka misalnya minta kita memasukkan proposal, kita buat proposal, atau kadang-kadang ada competition dari lembaga donor, kita memasukkan proposal seperti itu. Ya kadang ya dari swasta atau dari pemerintah gitu. Jadi kebanyakan untuk usul topik riset ya yang mungkin bisa dilakukan langsung secara langsung oleh Kata Data itu lebih terbatas daripada yang mungkin ada kliennya ya. Tapi kita sangat terbuka Bapak Ibu untuk kita kerja bareng gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu peneliti punya topik riset seperti ini, mungkin kita duduk bareng dengan tim dari Kata Data Insight Center, kita ini topiknya menarik, tapi kita cari yuk fundingnya sama-sama misalnya gitu. Apakah dari sumber-sumber funding macam-macam ya, ada yang dari pemerintah, ada yang khusus untuk penelitian, ada yang mungkin komersial juga. Kita bisa identifikasi sama-sama, terus kita mengajukan proposal sama-sama. Itu bisa juga itu. Untuk topik yang detail seperti jumlah perajin batik dan perilakunya, kecenderungan lingkungannya dan lain-lain, itu udah topik yang cukup spesifik ya. Sama seperti kalau misalnya tahun lalu kita lakukan penelitian tentang perhutanan sosial. Jadi pelaku-pelaku perhutanan sosial, kelompok-kelompok usaha masyarakat yang ada di dalam hutan itu bagaimana sih kondisinya, apa yang mereka rasakan, apakah dengan adanya perhutanan sosial mereka jadi lebih terbantu kondisi ekonominya, lingkungannya lebih ini. Itu udah topik spesifik. Kita waktu itu kerjasama dengan dengan Kementerian KLHK dan juga dengan support funding dari Ford Foundation. Jadi untuk yang spesifik seperti itu, ayo kita kerja bareng, kita cari supportnya sama-sama agar bisa terwujud. Baik, jadi nanti kalau misalkan ya peneliti ini kan pada pingin follow up nih ya, mungkin nanti melalui FEB aja ya sebagai satu entitas ya. Kalau satu-satu kan agak repot juga di Kata Data ya. Gitu ya Pak. Jadi mungkin nanti di FEB mungkin kita akan nanti membuat suatu kerjasama gitu ya. Nanti ya peneliti-peneliti yang memang sudah punya area penelitian bisa langsung kita usulkan untuk melakukan kerjasama dengan Kata Data begitu. Begitu Bapak Ibu ya, mungkin supaya lebih ini ya, lebih termanage ya nanti ya. Baik, selanjutnya nih Pak Mulya ada 3 pertanyaan lagi nih. Waktunya masih cukup sih sebetulnya. Ya. Nah, ini mohon izin bertanya Pak Mulya, bagaimana mekanisme untuk mendapatkan data yang ada di Kata Data untuk penelitian dosen? Oh, tadi sudah dijawab ya Pak Candiwan ya. Mungkin nanti kita akan inisiasi kerjasama dengan Kata Data. Bentuknya seperti apa nanti kita bicarakan. Nanti datanya tinggal dipakai atau untuk kerjasama selanjutnya ya. Kemudian data terkait industri 4.0 dan society 5.0 yang ada di data-data, apakah boleh di-share seperti apakah yang ada di Kata Data boleh di-sharekan seperti apa saja? Nah, pertanyaannya adalah kita bisa gunakan data seperti apa aja, Pak? Batasan-batasannya gitu Pak. Oke. Untuk mungkin yang industri 4.0 dulu ya. Kita bisa antara lain yang bisa digunakan itu mungkin indikator-indikator yang termasuk di dalam Indonesia Digital Competitiveness Index tadi yang dari East Ventures ya. Itu ada beberapa indikator yang muncul di sana. Tapi memang untuk industri 4.0 ini kalau mau lebih detail itu dia idealnya harus survei ke perusahaan ya.
survei ke industri, apakah mereka sudah melakukan perubahan di dalam proses produksi mereka, di dalam proses logistik mereka, dan lain-lain. Nah, ini tergantung levelnya level apa nih. Kalau mau di level industri, tentunya kita perlu ada survei khusus ke industri. Kalau nggak salah, saya pernah melihat ada hasil survei yang dilakukan dari Kementerian Perindustrian terkait dengan itu. Nanti mungkin bisa dipelajari. Kalau kata data sendiri sih belum pernah melakukan survei ke industri terkait dengan transformasi digital dan Industri 4.0 yang dilakukan oleh industri itu. Karena memang survei industri itu tergolong survei yang berat ya dibandingkan survei ke individu, karena yang harus kita cari adalah survei dari sebuah organisasi. Dari mereka biasanya nanti akan menentukan dulu, satu, apakah mau ikut survei ini apa enggak. Itu kan perlu dibawa ke bosnya dulu gitu kan. Lalu nanti kemudian ketika bosnya oke, nggak apa-apalah gitu, itu nanti yang akan ditunjuk untuk menjawab survei siapa gitu. Dan biasanya dari industri atau dari perusahaan memang kadang cukup hati-hati untuk menjawab survei, karena mereka mungkin tidak semua data mereka nyaman untuk berbagi ya. Jadi memang survei perusahaan, survei UMKM juga relatif jauh lebih susah daripada survei individu gitu. Nah, ini kita bisa identifikasi ini, tapi untuk sementara jawaban saya mungkin bisa mengacu ke laporan EV Digital Competitiveness Index itu dulu. Kalau mau kita lihat laporan yang tahun lalu, itu bahkan ada studi soal perubahan tipe pekerja, profil pekerja. Jadi kan data dari BPS, dari Sakernas, itu ada yang menunjukkan pekerja berdasarkan golongannya. Jadi golongan-golongannya ada yang golongan misalnya petani gitu ya, ada yang pekerja rutin, ada yang buruh, ada yang teknisi, ada yang manajer, ada yang profesional gitu. Itu ada golongan-golongannya. Nah, ini sebenarnya menarik melihat pakai data Sakernas itu, dan ini dipakai juga sebagai indikator untuk indeks EVDCI, bahwa ternyata di provinsi-provinsi yang lebih kompetitif dalam hal digital, itu sudah semakin sedikit pekerja-pekerjanya yang rentan digitalisasi. Jadi yang rentan digitalisasinya udah berkurang. Dalam artian kita perlu jadi renungan kita juga ya. Lalu kemana? Jadi kayak misalnya si Jawa Barat gitu ya, DKI, itu udah makin menurun jumlah pekerja-pekerja yang rentan digitalisasi, seperti buruh dan yang pekerjaan-pekerjaan yang kita lihat bisa mudah diotomatisasikan gitu ya. Nah, ini kemana mereka? Bagaimana transformasi yang terjadi? Nah, ini bisa menarik kalau Bapak tertarik dengan topik itu, bisa pelajari data Sakernas tuh. Dan itu ada di laporan EVDCI yang tahun sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mulya. Ada 2 pertanyaan terakhir, tapi mungkin yang satu sudah dijawab ya. Tapi yang penting ini dari Pak Palti nih. Nah, ini tadi belum kita bahas nih. Jika kita gunakan kata data untuk riset lanjutan ya, apakah harus ada izin dari kata data di luar etika penulisan, atau jika sudah berlangganan tidak perlu lagi gitu? Itu pertanyaan yang menarik itu. Jadi gimana itu Pak Mulya? Silakan Pak, itu udah dipublish. Kalau sudah ada di data box, itu sebetulnya udah bisa digunakan. Jadi langsung saja download download grafiknya, download PNG-nya, itu udah ada logo data box di bawah gitu. Ya. Kami asal cuma jangan dihilangin ya. Jangan dihilangin lah logo data box-nya, gitu kan. Jadi lalu kemudian betul. Nggak perlu izin, langsung dipakai gambarnya, tapi gambarnya harus utuh gitu ya. Iya, betul sekali Pak Andri. Dan untuk beberapa data yang kayak data series tadi ada panduan atau usulan sitasi, jadi bisa menggunakan itu. Ada format sitasi juga ya kayaknya ya tadi ya Pak Mulya. Ada. Itu sebenarnya lebih ke usulan ya, usulan sitasi. Jadi kalau teman-teman tentunya ingin menyesuaikan formatnya dan lain-lain, silakan gitu. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Purwanto, tapi tadi sudah dijawab. Apakah bisa request data, tadi sudah dijawab ya, tergantung nanti temanya, dan mungkin langsung menghubungi ke
apa namanya ke data box ya. Kalau yang dari FEB nanti lewat FEB aja gitu. Iya. Nah, begitu. Jadi, terima kasih. Saya tambahkan sedikit Pak Andri. Iya, gimana? Untuk request data ini kita kadang-kadang cukup menerima juga tuh beberapa orang kirim email ke atau apa namanya ke kata data atau ke data box, ada data ini enggak, ada data ini enggak gitu. Itu nggak apa-apa. Kirim email aja. Boleh, gitu. boleh. Nanti akan ada yang merespon kayak gitu. Wah, bagus. Ya, jadi lebih open lagi nih. Iya. Menarik. Ya, ini terima kasih dari Pak Palti. Kemudian apakah citasi tadi integrasi ke Mendeley rasanya belum sampai ke format citasi ya? Oke ya. Saya rasa juga seperti itu. Baik, rasanya seperti itu Pak Mulya. Pertanyaan-pertanyaan kita sudah mendekati akhir waktu ini. Mungkin sedikit saya simpulkan tadi mengenai webinar kita hari ini. Ya, yang pertama tadi mengenai data box dan integrasi data, data terintegrasi yang mencakup banyak banyak data dari ekonomi, bisnis, sosial dan lain sebagainya, yang sebenarnya juga sudah ada juga ya di tempat lain, tapi tersebar, tidak terintegrasi. Dan tadi Pak Mulya sudah cerita juga mengenai bagaimana kalau kita punya one stop services atau one stop places for data, itu kita akan mudah menggali. Nah, saya bilang itu granularitas data. Begitu kita punya granularitas, kita menggambarin yang gede, kemudian kita bisa menceritakan hal yang lebih mendetail dan mungkin akan memperkaya riset-riset dari Bapak Ibu dosen di sini, ya, membuat inovasi dan storytelling baru, ya, yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, karena sekarang tiba-tiba kita sudah gampang akses datanya. Datanya tadinya ada di mana-mana, sekarang ada di satu tempat, ya. Tadi juga itu sih yang paling utama, dan mungkin yang selanjutnya adalah yang kita perlukan adalah kolaborasi lanjutan antara FEB dan Kata Data. Nanti kita nantikan selanjutnya Pak ya, seperti apa detailnya. Iya betul. Dan itu saja, mungkin semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang hadir di webinar ini. Saya kembalikan ke MC untuk acara hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Andri, teman-teman. Semoga hasil dari diskusi hari ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Andri dan juga Pak Mulya Amri. Terima kasih juga. Oke, sebelum kita berpamitan, boleh saya minta untuk foto bersama secara virtual terlebih dahulu untuk semua partisipan hari ini. 3 detik saja, saya hitung ya. Sudah ready? 1, 2, 3. Baik, tentunya terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Ratri Wahyuningtyas STMM QRMP, Dekan FEB Telkom University, Pak Mulya Amri PhD, Expert Panel Kata Data Insight Center atau KIC, dan Pak Dr. Andri Alamsyah SSI MSc sebagai moderator. Terima kasih semua atas waktunya, sehat selalu dan sampai jumpa. Jangan lupa kalau bicara pakai data. Terima kasih Pak Mulya, terima kasih Pak Andri.